warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat silaturahim dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah banyak membawa kemajuan dan kegemilangan dalam Islam. Ibu rahmatullah, apa kabar? Luar biasa. Allah Akbar. Saya kayak pulang kampung ya. Tadi pas jalan ke sini tuh kayak orang mau ketemu pacar. Ada rasa excitement gitu yang luar biasa, yang berbeda dari sebelumnya. Dan alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita ketemu lagi dalam ikatan silaturahim, ikatan iman, yang ikatan-ikatan itu senantiasa ada. Makanya ada deg-degan, excitement gitu ya. Karena itulah hal yang begitu indah yang disisipkan oleh Allah untuk kita semua gitu. Jadi pas pulang mendarat itu kayak pulang kampung gitu. Ada rasa bagaimana gitu. Banyak kenangan-kenangan yang indah, suka duka yang kita pernah jalin gitu. Dan alhamdulillah itulah buah dari silaturahim. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, Ibu rahmatullah, insya Allah saya akan membahas tentang bahaya penyakit ain ya. Jadi bahaya penyakit ain, apa itu ain? Sebelumnya saya ceritakan bahwa ketika kita memiliki anak terutama ya, ada pandangan-pandangan mata ya, yang tanpa kita sadari. Makanya penyakit ain ini adalah sebuah pandangan mata yang berasal dari panah setan dan bukan, nanti ada dua jenis gitu ya. Tanpa kita sadari itu menimpa ya. Penyakit-penyakit ini, penyakit ain ini adalah sesuatu yang manusia hampir semua nggak sadar ya. Tidak sadar, nggak ngeh, dan memang belum tahu, karena selama ini kan kita melihatnya hanya dari sisi logis ya, penyakit ya, kita periksa ke dokter gitu ya. Nah, penyakit ain ini kadang-kadang terjadi tanpa kita sadari, justru berasal dari orang-orang yang soleh dan yang tidak, seperti itu ya. Saya ceritakan sebuah kisah. Kita kalau ketemu orang yang anak ya, saya kasih tahu, oh ini anaknya lucu ya gitu ya, anaknya cakep ya gitu ya, iya alhamdulillah gitu, anak ini pintar, anak saya begini gitu ya. Nah, penyakit ain itu bisa masuk melalui relung-relung seperti itu. Di Jakarta itu ada seorang anak yang hafiz, yang pintar ya, pintar juga, hafiz Quran juga, pelajarannya juga pintar gitu ya. Semuanya dia serba ini yang membanggakan orang tuanya. Nah, suatu ketika dia terkena ada apa namanya itu, benjolan di sini ya. Dan dicek itu nggak ada apa-apa gitu sama dokter itu. Nah, saat itulah lalu diingatkan oleh seorang ustadz bahwa dia terkena penyakit ain. Kalau orang dulu tuh tanpa sadar ya, kita orang tua dulu makanya jangan dibilang cakep gitu ya. Kebalikan ini si jelek gitu ya. Kalau itu bagian dari itu maksudnya, katanya nanti kebalikannya abis itu sakit gitu. Nah, itu yang disebut penyakit ain. Gitu ya. Jadi yang berasal dari pujian yang dilanjutkan oleh panah setan. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Ya. Jadi bahkan anak kecil yang malamnya rewel. Ya. Rewel juga bagian dari itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ruqyah. Ya, nanti saya bacakan. Jadi secara harfiah penyakit ain itu diambil dari ayat ya'inu, ayyana yu'ayyinu ya. Artinya apabila menatap mata, jadi tatapan mata, pandangan mata gitu ya, maka yang asalnya dari kekaguman, kedengkian, kebencian gitu. Karena saya suka membacakan doa ini ketika kita mau ketemu orang yang memang asalnya nggak suka sama kita, itu saya suka baca ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari pandangan mata orang-orang benci. Dan ternyata
Ain juga bisa mengenai apa berasal dari pandangan mata orang yang soleh tanpa disadari. Kalau orang-orang yang baik, orang masa itu nggak sadar, tapi kalau yang pandangan mata kebencian itu masuk tanpa kita sadari. Kita kan suka, ya alhamdulillah ya gitu, ya anak saya pintar banget, pintar ini, pintar itu. Nah, yang bicara mungkin di depan kita, di depan orang yang soleh, alhamdulillah gitu. Makanya cara membentengi yang paling simpel adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Itu jangan hilang kalimat thayyibah. Dalam rangka memuji, melihat yang bagus, melihat yang jelek, ya gunakan kalimat thayyibah. Kenapa? Karena membacakan kalimat thayyibah maka setan akan lari tukang langgang saat itu juga, ya. Misalkan baca auzubillahi minasyaitonir rajim, dia hilang walaupun nanti balik lagi. Kalau setan itu jangan sekali terus udah ya, dia pasti akan balik. Kenapa? Itu tabiat dia, ya. Nah, Ibu rahimahumullah, dikatakan di sini Ibnu Qayyim rahimahumullah mengatakan bahwa penyakit ain itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah ain insaniyah atau ain yang disebabkan murni oleh pengaruh pandangan mata manusia, ya, dan ain jinniyah, ain yang disebabkan adanya campur tangan gangguan jin. Ain insaniyah dan ain jinniyah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, Rasulullah SAW, beliau pernah melihat anak perempuan di rumah Ummu Salamah, ya, istri beliau. Di wajah anak itu ada warna kehitaman. Beliau kemudian berkata kepada Ummu Salamah, ruqyahlah dia, karena dia terkena ain. Ya, ruqyah. Ibu-ibu mulai sekarang harus pandai juga meruqyah mandiri. Ruqyah itu nggak harus lewat orang lain. Kita bisa meruqyah mandiri. Ya, kita membacakan surat Al-Fatihah, ya. Terus apa lagi? Al-Mu'awwidzat, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, ya. Lalu kita bacakan ayat kursi, ya. Lalu kita bacakan apa lagi? Surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Ya, kita ruqyah sendiri. Ya. Ketika ada datang perasaan dengki, perasaan enggak enak, ya, perasaan gelisah, kita ruqyah dada kita, ya. Berpikiran yang buruk-buruk, kita ruqyah, ya. Tepuk ya kepalanya. Al-A'raf 117 sampai 122. Lalu Nabi juga pernah melihat seorang budak wanita di rumahnya yang terlihat kusam. Ibu-ibu pernah melihat orang wajahnya kusam, ya. Mungkin kita bertanya, apa ini kulitnya gitu ya? Apa memang kulitnya seperti itu? Apa emang dia nggak pernah cuci muka? Apa nggak pernah facial dan sebagainya? Tapi ada tanda-tanda tertentu yang memang dia terlihat suram, ya, maka dia perlu diruqyah. Kemarin itu ada seorang gadis ya, kan usia 40-an, karena dia belum nikah gitu ya, wanita karir juga, tapi keluarganya punya firasat nggak enak tentang ibunya. Sepertinya saya melihat sesuatu, Mbak. Maksudnya ini pilih ibunya aja, bahwa anak saya ini something wrong dengan anak saya ini. Setelah itu diruqyah, ternyata dalamnya ada jin juga, ya, sampai 3, ya, sampai 3, dikeluarkan 1 lewat wajah, gitu, 1 lewat tangan, 1 lewat kaki. Setelah dikeluarkan itu yang kayak enteng, dan kita memang melihat dia beda sekali dengan yang pertama kita lihat. Mbak, beda ya sekarang, lebih ringan saya. Yang lucunya jinnya yang masuk itu jin harimau, maksudnya jinnya jin hewan. Kenapa? Karena dia kalau tugas ke hutan, seperti itu. Pantesan berat katanya, pusing, arung negatifnya tuh ada. Saya tuh sama orang tuh negatif aja gitu. Ya, itu pengaruh. Yang akhirnya ketika diruqyah keluar dan dia lebih enteng, lebih ringan, ibadah lebih mudah. Jadi melakukan ibadah tadinya berat, apalagi kalau maghrib. Nah, ini ciri-ciri setiap maghrib kita merasakan satu hal yang aneh gitu ya, sakit kepalanya cuma maghrib aja, ya. Itu ciri-ciri memang harus diruqyah. Itu maghrib ya, seperti itu. Ada juga yang sihir itu biasanya hanya bertahan selama 30 hari, sisanya dia nggak akan kuat. Tapi tergantung kembali kepada kita, ya. Karena memang akan melakukan ibadah itu menjadi berat, ya. Secara hakikat penyakit ain itu benar, ya. Dari Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda ain itu benar adanya. Andai kata Rasulullah, ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain akan mendahuluinya.
Dan apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya mandi di sini adalah berwudu. Karena dengan berwudu itu kita menghilangkan pengaruh-pengaruh gitu ya, buruk, dan mensucikan diri. Al-ain itu benar dan didatangkan oleh setan dan oleh kehasratan anak Adam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau usah jauh-jauh, ibu-ibu melihat orang-orang yang dengki aja, yang energinya negatif sekali, dekat aja gitu ya. Itu rasanya gimana rasanya? Ada rasa yang enggak, ada rasa yang berbeda. Ya, karena energi negatif itu bisa ditularkan. Energi positif juga bisa ditularkan. Kita bermain dengan orang, ya bergaul dengan orang yang positif gitu ya, maka kita terasa lebih ringan. Tapi kita bergaul dengan orang yang negatif, maka efek pengaruhnya luar biasa. Selama di Jakarta saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bu Elisman ya, secara simultan. Pengaruh lingkungan itu dulu 60% dan sekarang sudah menjadi 80%. Jadi betapa kuatnya pengaruh itu. Yang termasuk anak, kita berikan dia lingkungan yang baik, kita carikan dia lingkungan yang bagus, karena pengaruhnya 80%. Berapa banyak anak-anak yang di rumahnya baik-baik saja, ketika ketahuan dia melakukan hal-hal yang di luar, gitu ya, ibunya nggak mungkin dia seperti ini, ternyata termasuknya masalah pornografi, narkoba dan sebagainya. Jadi betapa dahsyat lingkungan pengaruh itu. Nah kalau lingkungannya baik, maka kita insya Allah terjaga. Kalau di sini mungkin masih bisa masih, saya melihat di Malaysia masih lebih cenderung aman. Makanya ketika saya pulang, saya sempat berdoa juga, ya Allah, kenapa saya harus pulang? Dan memang saya harus pulang. Kenapa? Karena the real battle is in our country. Karena antara yang hak dan yang batil itu jelas banget. Ya kalau di sini masih ibu mengakui ya, di sini lebih tenang sih kayak gitu. Yang lingkungannya lebih baik. Begitu ke Indonesia itu terasa sekali. Tapi yang patut disyukuri adalah ketika lingkungan itu begitu terasa, Allah jadi benar-benar memperlihatkan mana yang batil, mana yang enggak. Kalau masih belum bisa melihat juga, itu memang perlu diruqyah. Mandiri. Harus diruqyah mandiri. Karena udah jelas kelihatan. Karena kita bersyukur juga ya. Kan kalau yang nggak kelihatan tuh kita jadi bingung ya. Kan ya, meraba-raba masa jadinya zon prasangka gitu. Tapi benar-benar memperlihatkan saya sama, Masya Allah ya Allah, kok sampai dilihatin jelas banget seperti itu. Ya. Jadi the real battle-nya adalah kenapa lingkungan. Di Serpong itu, saya Serpongnya tuh bukan Serpong belah pinggiran. Kalau BSD itu ya, kadang-kadang nama BSD itu kan di tengah kota gitu kan. Kalau saya yang di kampungnya, ya. Kenapa tinggal di lingkungan kampung itu begitu saya pilih gitu, karena disitulah yang memang kita jangan mencari tempat aman untuk ada niat dakwah ya, karena nahnu du'aku bila kulli syai' yang saya yakin itu. Jadi ketika tinggal di kampung kita melihat semua gitu. Ya. Yang ada di situ real dakwah nyata adalah kepada grassroots bawah gitu. Ketika melihat anak SMP yang ada, saya mengenal sekeluarga buta ya, ibunya buta, bapaknya buta gitu. Anaknya 8. Hamil tuh kayak anak kucing ya, hamil lagi. Ya. Bapak buta, ibu buta, jadi kerjanya ngamen ya. Jadi datang ntar ke rumah gitu, kalau susah ya suka minta tolong, terus saya bilang, udah cukup jangan hamil lagi. Kan rezeki bu, bukan masalah rezeki, saya bilang gitu. Anaknya enggak, cuma ibu bapaknya aja. Nah anak yang paling besar itu akhirnya harus gede di jalan. Umur 13. Berarti kecil-kecil, emang kecil-kecil banget. Terus saya bilang, dan itu wajahnya kusam gitu. Saya bilang, ibu baca ini, ikutin ya gitu. Jadi setiap datang ada hafalan gitu. Hafalannya apa surat-surat pendek aja. Minimal ini harus dilantunkan di rumah, saya bilang gitu. Kenapa? Ya karena akhirnya memang jadi beban untuk lingkungan. Anaknya masih 13 tahun yang perempuan, kalau datang ke rumah pakai celana pendek. Saya kasih rok. Datang ke rumah Umi pakai rok. Kalau pakai celana pendek Umi nggak bukain pintu. Jadi kalau dia datang masih pakai celana pendek, bentar nih ganti baju gitu. Tapi itu lingkungan. Ya betapa dalam lingkungan itu akhirnya memang kita ngelihat apa yang bisa kita lakukan di situ. Ya. Tempat ruqyah mandiri.
baca apa Mi? Al-Fatihah aja sanggup nih, kan hafalnya Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, rajin-rajin wudhu, jangan lepas wudhu saya bilang. Batal wudhu lagi, seperti itu. Ya. Karena itulah lingkungan yang ada. Jadi anak-anak yang kecil aja gitu. Jadi apa penyakit air itu udah nggak terasa gitu, karena memang udah jadi bagian, ya, bagian dari lingkungan. Nah, kalau bukan kita, kalau di kampung kan pengajiannya masih pengajian ngaji kuping, pakai toa gitu ya. Terus ustadznya lucu-lucu, terus sejarahnya kadang salah, saya nggak dengar, wah itu salah, ya begitu mereka. Terus pulang udah nanti ada berjanji. Saya juga ngisi pengajian di Bogor, jauh ya Bu ya, di Lewinangun. Mau masuk ke dalam itu mobil nggak bisa masuk, jadi harus jalan kaki, parkir berjalan kaki ngelewatin ke jembatan kereta yang perusahaan apa gitu, nggak ada, mobil nggak bisa masuk. Seperti itu. Berjanjinya dulu itu penting gitu ya. Terus sholawat lama gitu. Tapi saya harus sabar menunggu itu. Kenapa? Ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Kita berdakwah itu kan ada stepnya, ikut dakwah ya. Ibu silakan baca buku Mustafa Masyur. Bahwa berdakwah itu ada step-stepnya, tidak bisa langsung. Dan berdakwah sesuai dengan bahasanya. Nah itu beberapa saya temui penyakit ain di kalangan masyarakat. Ya, di ibu-ibunya. Coba bayangkan. Ya. Ibu sholat berapa kali? Nanyanya gitu. Alhamdulillah baru 4 sih katanya. Yang satu kemana subuh susah. Saya tanya dulu sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu menjadi benteng yang luar biasa yang bisa kita jadikan benteng. Kalau udah nggak sholat, udah masuknya itu lebih mudah. Setan itu lebih mudah. Dan setan itu masuk dalam diri manusia itu kecepatannya amat sangat cepat. Kecepatannya itu yang nggak ngendep-ngendep, tapi dia begitu cepat. Ya, dalam proses beberapa kali ruqyah itu yang tidak disangka-sangka gitu ya. Misalkan saya menduga di sini ada gitu pada orang ini, ternyata pada orang ini yang notabene juga rajin ibadah. Saya kaget tiba-tiba keluar suara harimau sudah itu. Saya kaget, kenapa dia yang ada gitu? Kita tidak memprediksi itu. Kenapa kamu betah gitu? Kenapa kamu betah? Iya. Soalnya dia kalau ibadah itu suka bilang-bilang. Kaget juga saya, dia masuk dari situ, dari sisi kesombongan, ya, dari kelemahan. Waswasi fi sudurinas minat jinnati wan nas, bahwa jin itu akan membisik-bisikkan manusia. Jadi diikutin gitu ya, yang akhirnya lama-lama jadi paranoid. Saya curiga, ini kok paranoid setelah dibawa ke psikolog gitu ya dan sebagainya. Saya bilang ini kok something wrong. Ya, setelah itu baru diruqyah. Dia bilang, saya udah lama betah di sini. Orangnya sering berprasangka betah gitu. Dan dia nyaman gitu, jadi seperti rumah. Pantes nggak gemuk-gemuk. Ini yang kurus bukan ini ya. Aman gitu yang gemuk. Ya. Jadi penyakit ain ini, bagaimana cara kerja penyakit ain? Ibnu Hajar mengatakan, sebagian orang merasa bingung, mereka bertanya, bagaimana cara kerja ain sehingga bisa memudaratkan orang dari jarak yang jauh? Ya. Sudah banyak sekali orang yang tertimpa sakit dan kekuatannya melemah hanya karena pandangan mata. Ini juga pernah terjadi pada salah seorang suami, ya, kerabat saya di Jakarta. Kalau melihat ini gini, kayak ini diguna-guna ya gitu ya. Saya bilang bukan. Karena apa, ketika ditanya si suami, kamu cinta ya sama perempuan itu gitu, dia ada womennya ya. Iya gitu. Tapi iyahnya tuh yang kalau istri bilang seperti diguna-guna, Mbak. Saya bilang ini bukan guna-guna ya. Akhirnya memang ain. Setelah diruqyah kayak orang takut, beda antara ketika dia sedang mabuk ya, seperti mabuk cinta gitu ya, dengan yang ketika dia sudah sadar. Bayangkan di depan istri dan salah satu ustaz sampai harus wudhu lagi sampai 3 kali, wudhu lagi sampai 3 kali. Belum juga masih yang pandangannya tuh kayak gitu, kosong. Kayak ini sihir, ini bukan. Kenapa? Ternyata sama konsepnya kayak hipnosis lewat telepon. Terus dengan kata-kata ya.
Iya, bisa kan, itu kan termasuk pandangan, kan bisa jarak jauh. Nah Ibnu Hajar mengatakan bisa jarak jauh. Nah bagaimana akhirnya yang ketika dia memang lolos ibadahnya, baca Quran jangan. Coba kita bertanya pada diri sendiri berapa kali kita baca Quran, berapa dalam sehari ini kita menunaikan hak-hak Allah. Hak Allah ya ibu, hak Allah adalah apa? Tidak diciptakan, ya di Quran surat Al-Baqarah, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti kan kita hidup ini untuk ibadah. Ya. Berapa banyak tambang yang kita miliki gitu ya, kedekatan kita kepada Allah, baca Quran, ya. Terus apa lagi? Sholatnya, mungkin selama ini sholatnya kita masih yang wajib-wajib aja, sunnahnya bagaimana? Padahal keutamaan sholat sunnah juga luar biasa. Kata Ibnu Hajar, maka pandangan yang keluar melalui mata seorang yang hasad. Nah, satu yang hasad dengki, iri, atau yang kagum. Kenapa orang bisa menjadi posesif? Karena kagum ya. Posesif. Ada juga kasus begitu di Jakarta. Posesif sama suami orang nih. Posesif sama suami orang gitu. Jadi saking kagumnya, awal dari kekaguman. Ya, adalah panah yang disebut jika mengenai satu jasad yang tidak berperisai. Ibnu Hajar mengatakan tidak berperisai, maka panah tersebut akan mempengaruhi badan, dan jika tidak berpengaruh berarti ia telah mengenai sasarannya, akan tetapi akan kembali pada pemiliknya. Ini hati-hati kita. Jadi ketika kita melihat teman lebih kaya, lebih cantik, kita hanya mengucapkan alhamdulillah, saya ikut senang. Ya, prinsip lu senang gue senang, bukan lu senang gue senang. Ya itu tetap kita pakai. Alhamdulillah gitu ya. Barakallah. Gitu. Kalau ada rasa gak enak, saya nggak suka. Nggak senang, saya nggak senang. Alhamdulillah, minas syaitan. Atau ketika dia susah, oh senang lo, ayah lo, mampus lo. Alhamdulillah, minas syaitan yang wajib. Jadi jangan sampai kita masuk, setan tuh masuk melalui itu. Ternyata simpel gitu, karena dia sombong. Beberapa jin yang diruqyah bilang karena dia sombong, karena dia suka begini gitu. Itu masuk mudah ya, mudah, lebih cepat. Tapi untuk yang berperisai enggak, gitu ya. Awareness-nya tuh dia lebih mau masuk pun nggak bisa. Ya itu artinya dia sudah berperisai. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa terkadang seseorang bisa mengarahkan ain kepada dirinya sendiri. Pelakunya termasuk jenis manusia yang paling jahat. Maksudnya nih, mengarahkan pada diri sendiri. Ibnu Jauzi berkata, pandangan baik yang bercampur dengan hasad, pandangan baik nih ibu ya, pandangan baik yang bercampur hasad, iri, dengki, dan kejelekan lainnya terjadi karena orang yang memandang sesuatu memiliki tabiat dan perilaku yang jelek, laksana sesuatu yang beracun. Kenapa kita perlu memilih lingkungan yang baik? Kalau di Kilang itu kasus-kasus LGBT, lesbian, gay, transgender, lebih ke lesbi ya. Ini di satu hostel saya ada yang gini. Nanti saya akan melihat orangnya pindah kamar. Saya memilih itu untuk beberapa orang anak yang nggak bisa bertahan, yang lemah, dia labil. Kan dari orang yang labil tuh kelihatan. Oke, kamu pindah aja. Kenapa? Mulai ke bawah nanti. Nggak bisa nolak, awalnya nggak bisa nolak gitu kan. Nggak enak, ini hati-hati ya gue nih, penyakit nggak enak nih, ya nggak enak gitu ya. Artinya gini, kita tahu batas, ini masing-masing punya meteran, ya. Kita harus punya meteran, standar kita semana ibu sudah harus bisa menentukan standar kita. Jadi ketika kita bergaul dengan orang yang menghindari penyakit ini, oh dia ngerti agama, dia sekian persen saya, mungkin saya akan ke bawah baik. Tapi kalau misalkan akan ke bawah buruk, kan nggak enak kalau temenan itu. Makanya kan kita kalau mau nanya diri kita itu sebenarnya, nanyanya jangan sama sahabat, sama musuhnya. Dia akan menceritakan diri kita yang sebenar. Oh itu gini. Kalau teman kan baik aja. Itu. Nah itu kita punya meteran. Kira-kira saya terpengaruh nggak? Karena melihat orang yang terpengaruh atau tidak itu yang melihat kadang orang lain. Suami kita misalnya. Bahkan saya pernah melarang ibu saya bermain dengan seorang ibu ya. Nggak boleh main sama si fulan. Kenapa? Setiap habis ngobrol pasti energinya negatif. Pak, tapi gini loh, gini. Nggak boleh. Kenapa? Mudah sekali. Begitu saya lihat memang karakter si ibu itu lebih dominan. Ya,
ibu saya kan gak enakan ya. Nah itu kita harus bisa. Tapi bagaimana, apa langsung menghindari? Kan enggak, ada prinsip silaturahim ya, ada prinsip penyambung silaturahim ya, bukan sekedar penyakit ain saja. Akhirnya enggak, gue nggak mau temenan malu, antar gue kena penyakit ain gitu kan, enggak begitu gitu ya. Nah untuk orang-orang yang kuat di kilang itu saya minta untuk ya udah, kamu bisa merubah dia. Sidgotullah ya, siapa yang bisa merubah, siapa yang bisa mempengaruhi, maka dia yang kuat. Dia bilang, iya Mi, bismillah. Tapi dia bisa menjaga diri. Bismillah. Kenapa? Karena itu tadi, kondisi masyarakat yang sekarang saya lihat di Jakarta itu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu seperti pasak bumi. Ya dia ada pengaruh yang baik. Tapi kalau dalam lingkungan itu nggak ada, ya lingkungannya tetap seperti itu. Alhamdulillah. Saya pindah rumah juga bukan sekedar pindah karena nyari yang lebih enak, tapi memilih mana lingkungan yang memang harus kita sibuk. Saya memilih, saya sekarang tinggal di Grand Serpong Residen, itu banyak non muslim. Ada masjid bagus gitu, tapi nggak ada pengajian. Tapi non muslim banyak. Ini harus ada yang ngejalani. Saya dan suami yang kita harus blended. Kenapa? Karena nanti saya dan suami kelak akan ditanya Allah, kok diam aja? Nah, saya ceritakan di pesantren anak saya itu, ini pernah dia di Manis Kidul, ini Manislor, ini Cigugur. Ibu tahu Cigugur terkenal itu apa itu? Kristenisasi. Di Cigugur itu ada patung Maria, gede. Daerahnya dari mana? Ya, orang di Kuningan. Orang wisata, orang-orang Nasrani itu wisata ke Gua Maria di Cigugur. Masa gereja ada setiap meter? Ya, terus apa kita mau diam aja? Dan secara fikih dakwah, lalu di Manislor Ahmadiyah, udah 40 tahun, berpuluhan tahun di situ. Terus itu kan seorang tuh infonya, ini gimana nih? Kita harus apa? Maka didirikanlah pesantren Husnul Khotimah di situ. Itu salah satu cara untuk mensikuh masyarakat supaya tidak tersesat dan menyesatkan. Kaget pasti kalau ke Cigugur itu ada patung Maria gereja banyak, ini aneh. Ya, jadi banyak berbis-bis itu orang-orang Nasrani ziarah ke sana. Itu nggak ketahuan. Nah, akhirnya didirikanlah pesantren itu. Begitu ada pesantren itu, alhamdulillah sikohnya mulai terasa. Ya, Ahmadiyah yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Jadi ada konsentrasi. Kalau kita berdakwah itu kita juga harus tahu mana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Ya, bukan cuma sekedar gimana gitu, atau doa saja gitu ya. Itu solusinya begitu ada pesantren itu subhanallah gitu. Nah, kembali ke pengaruh yang buruk tadi ya. Tadi itu lingkungannya, masalah lingkungan. Karena ternyata di agama lain juga mengenal teori hipnoterapi juga. Jadi menghipnotis orang untuk, sekarang yang terbaru kan ada Gavatar gitu ya, itu juga melalui hipnosis. Gavatar ya. Gavatar sebenarnya udah lama ini. Sodik itu kan dulu kan dia bikin yang lain, cuma bajunya aja. Tapi ya hipnosis karena kok nurut gitu. Kenapa saya memberikan masalah daya penyakit ain ini? Orang-orang yang berniat jahat itu desperate untuk mengajak secara ini, jadi dia nyarinya yang pakai sistem seperti itu. Apalagi kalau sudah sihir, suruh minum gitu ya. Kan banyak sekarang yang minum nanti malamnya mimpi ketemu Yesus gitu. Itu ayat sihir. Ya, makanya penting minum, makan dimanapun, baca Bismillah. Membaca doa itu penting sekali. Kenapa? Itu sebagai perisai. Ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Lalu Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan ain bukan hanya lewat jalan melihat, bahkan orang buta sekalipun bisa membayangkan sesuatu, lalu ia bisa memberikan pengaruh ain meskipun ia tidak melihat. Ya, banyak kasus yang terjadi ya, bahwa menunjukkan ain bisa menimpa seorang hanya lewat khayalan tanpa melihat. Ya. Diteruskan oleh setan. Alhamdulillah, ya. Nah, reaksi pengaruh pandangan mata ini reaksinya lebih cepat pada orang-orang yang kosong, cepet, ya. Makanya jangan heran yang ikut-ikut aliran sesat itu nggak ada isinya.
Ya, bab ma'rifatullahnya aja belum selesai, udah langsung aja gitu. Kenapa belum beres? Ya, saya ngisi pengajian ibu-ibu taklim jadi sekarang waktu kosong saya cuma hari Senin. Saya bingung nyari hari lain gitu ya. Yang XKL juga saya kayak udah nggak sempet. Kamis itu sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh full banget gitu. Kenapa? Karena mungkin saya minta ingin disibukkan dalam dakwah, jadi nggak boleh nganggur dikit gitu. Nggak boleh nganggur. Nah itu bab materi-materi ma'rifatullah ya, masalah akidah itu kan penting. Jadi jangan langsung lompat aja. Akhirnya banyak yang ikut aliran sesat. Sesuatu yang menyesatkan tuh udah, saya pikir kok bisa gitu ya. Pertanyaan kok bisa dia pinter loh. Contohnya saya kasih tahu alirannya siapa ya, dia Aminuddin ya. Logis nggak gitu. Tapi seorang dokter bisa masuk ke situ gitu. Saya sedih terus terang waktu dokter tersebut seorang muslimah ya ikut itu, saya ya Allah. Akhirnya bukunya di ban dan dia akhirnya juga nggak boleh ngisi di acara apa namanya di sebuah rubrik di koran. Ya. Itu kan bingung ya, dia orang pintar. Nah ini hati-hati, karena setan juga akan masuk melalui jalur kesombongan. Jadi tersesat gitu, disesatkan gitu, yang katanya nanti dia bilang kapal UFO akan turun di Monas katanya. Ya, orang tidak akan mengikuti hal yang aneh kalau dia sense-nya itu sadar. Sama gitu bahwa ketika kita merasa kosong gitu, apapun masuk. Jadi sekesal apapun, ketika ada masalah lari kepada Allah. Ibu-ibu rahimakumullah. Kalau kita lari ke Allah, urusan-urusan lain insya Allah Allah urus. Syaratnya adalah setiap langkah kita serahkan kepada Allah. Gitu. Ya. Bahkan 1000 orang yang ingin mencelakai kita, kalau Allah tidak berkenan, nggak bisa. Yang penting ketergantungan kita kepada Allah harus kuat. Saya bismillah aja. Kemarin saya ketinggalan pesawat sebenarnya. Pas berangkat. Karena udah masuk waktu zuhur, sholat dulu. Ternyata jadi terlalu khusyuk juga salah. Ini panggil-panggil nggak denger gitu ya. Begitu nama kesepi gitu. Ibu itu udah naik bis gitu. Nggak bisa dikejar, Pak, nggak bisa, ibu kemana gitu. Saya ketawa langsung, ya udah nggak apa-apa, sudah takdir ya. Jadi gimana? Terus saya cuma berdoa aja sebentar. Ya Allah, saya kan berangkat ke sana karena ya Allah, kan bukan urusan maksiat. Kan ya Allah. Ibu kalau mau nyusul jam 9 malam banget Pak. Ada tapi Malaysia Airlines. Dan keluar, kan ngebatalin dulu. Berapa tiketnya? 3 juta. 3 juta ya? Nggak bisa 1 juta aja Pak, seadanya 1 juta Pak. Saya cuma ngomong gitu, dia bilang, bentar ya Bu. Nggak tahu mereka ngomong apa. Jadi ibu duduk aja dulu sih Pak. Bisa Pak, bisa. Kata teriak, itu murah teh. Ya, karena emang mahal kalau udah last minute kan. Boleh Pak 1 juta? Iya. Mana ininya password? Ya, saya bilang gitu, ya Allah, nah itu kita boleh bertawasul ya. Ya Allah, ya saya kan baik ya Allah. Terus kan tadi saya nggak berbuat jahat, sholat ya Allah. Jadi kita ngadu aja sama Allah. Beberapa kali saya begitu gitu. Ya, diurusin urusannya sama Allah gitu. Alhamdulillah, makasih. Jadi ketika Lion Air berangkat saya cuma dada-dada sama Open. Sampai sini kan harus ngambil lagi. Di polisi itu sampai ketawa. Saya ngomong udah nerangin gitu. Jadi cuma saya terang. Jadi baik saya dengan Lion Air, jasa ini dengan Malaysia Airlines. Jadi ketawa. Macam mana boleh katanya gitu. Ya boleh lah. Gitu. Saya bilang everything can be happen gitu ya. Seperti itu. Nah, ketergantungan pada Allah itu harus kuat ibu-ibu. Ingat waktu anak saya hilang. Iya. Terima kasih sudah berbagi ketegangan. Sampai gak bisa nafas. Aku yang deg-degan deh gitu. Kalau ada yang jemput ke rumah, saya mau ambil aja sih. Udah nangis. Mbak kenapa? Kenapa dari nggak nangis katanya gitu. Saya tuh deg-degan gitu amat. Saat itu saya cuma ketika ayahnya bilang, Bunda Azizi hilang.
Saya langsung diam, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus saya bilang, ya Allah, nyawa anakku di tanganmu ya Allah. Saat itu ada sempet mau seliweran tuh yang mutilasi yang hilang Nurin Jazlin gitu kan, ditepis. Satu langsung ada ketenangan, saya yakin Allah jaga aziz. Jadi saya berusaha tenang. Ternyata alhamdulillah Allah mengirimkan orang baik itu untuk menyelamatkan dia. Ini semua yang bisa menggerakkan itu cuma Allah. Jadi ketergantungan itu juga perisai dari penyakit lain. Ketika saya pindahin anak dari ICM ke pesantren, itu perlu uang 15 juta untuk dia bisa gitu mah pindah gitu ya, tapi nyelip gitu Bu ya, karena kan udah jalan tuh, kita cuma bawa uang 500.000. Gimana nih ya? Ya Bu, anaknya bisa masuk setelah tes, boleh nyicil enggak? Terus nuzul. Ya nggak bisa ya Bu, kan nyelip ya, gitu ya. Ditunggu ya Bu sampai jam 4 ya. Saya cuma ada tulisan kata sampai ya. Udah, ayo kita zikir lagi gitu kan. Tiba-tiba bosnya ayahnya yang baru tuh telepon. Jadi suami saya sekarang udah nggak ngajar lagi, dia sekarang mimpin sebuah perusahaan PT Indolan Indonesia. Masuki di mana? Di Kuningan Bos. Oh gitu. Jadi anaknya masuk, jadi berapa? 15 juta. Oke, saya transfer. Begini-gini mau ngapain? Mau sujud syukur di tanah gitu ya. Saya langsung ya, makasih Allah, sujud syukur. Segala sesuatu yang nggak mungkin itu buat Allah itu mungkin. Jadi kalau ada urusan yang kayak nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin, dimungkinkan oleh Allah ketika cuma itu tadi pertolongan Allah, nasrullahnya itu akan datang last minute. Ibu-ibu nunggu kita nangis-nangis dulu gitu kadang-kadang ya. Allah pengen lihat usaha kita, jangan diem aja. Ikhtiar itu kan bergerak gitu. Nanti setelah kita bergerak, mentok sana mentok sini, baru turun biasanya. Nunggu kita deg-degan itu ya. Gitu. Pun begitu yang saya dengar, Mbak, suamiku udah nggak lanjut lagi di Malaysia. Saya bilang Bismillah Mbak. Ingat, mungkin rezeki kita dimampetin gitu, nggak bisa karena dosa-dosa kita sendiri. Tapi kita punya anak. Saya cuma ya Allah, jangan biarkan anakku 6 yang kelaparan itu jangan biarkan. Mungkin kita, kalau kita masih kuat ya, kita susah kok, anak kuat nggak? Dan Allah melihat itu. Tapi itu tadi, namanya jidyah itu artinya kesungguhan. Ada seorang saya ini bilang ke murid-muridnya, apakah engkau mau tahu apa itu jidyah? Jidyah itu adalah kesungguhan. Sekarang kalian muterin ke lapangan bola sebanyak 10 putaran. Dia 100 kalau nggak salah. Muter 1, 2, ada yang baru 3 ya. Udah saya nggak kuat saya. Jantung saya deg-degan. Ada lagi saya emang nggak biasa olahraga sih. Ada yang sampai 10, 20, 30, ada yang 100. Oke, saya selesai saya. Masih sehat 100 masih kuat. Apakah sudah jidyah? Kata saya belum. Kamu belum jidyah. Apa itu jidyah? Jidyah ditunjukkan saya. Lihat saya lari 1, 2, 10, 20, 30 sampai 100. Oh, saya pikir akan berhenti terus. Sampai apa? Hampir 150, hampir 200, sampai jatuh-jatuh, udah mau yang merangkak-rangkak, gitu ya, udah nggak kuat, bilang udah cukup. Itulah jidyah. Jadi usaha itu Bu yang maksimal, yang sampai kita sendiri yang nggak sanggup melakukannya. Kalau yang ya segitu udah usaha ya Allah, terus kita berharap akan ada reward yang luar biasa, akan ada pertolongan yang tiba-tiba. Belum ternyata. Jadi pertolongan itu nanti akan datang ketika kita udah kehabisan nafas, yang nggak tahu mau ngapain tuh Bu, pernah nggak gitu? Nggak tahu, bingung mau ngapain. Nah, saat itulah titik kepasrahan kita. Ya dengan begitu itu perisai, itu membentuk perisai dan itu akan terjaga dari penyakit angin. Kakak saya beberapa kali pengen di rumahnya tuh selalu meledak-ledak, ada kiriman meledak. Saya lihat tuh berkali-kali. Tapi nggak bisa meledak di udara dulu. Kenapa? Penghuninya harus sholat. Kalau penghuninya nggak sholat, kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum nar, bukan cuma ibu bapaknya aja, anak juga. Kalau penghuninya nggak sholat, itu ibu-ibu ngerasain nggak rumah yang rasanya beda ya? Pernah nggak datang ke rumah orang yang
sumuk, panas, nggak enak, pernah nggak? Terus rasa nggak enak kenapa ya gitu ya? Itu seperti itu. Bisa jadi itu rumah nggak pernah disolatin. Makanya kenapa baru pindah rumah itu kita harus membacakan Quran surat Al-Baqarah. Terus pakai nawar, tadi pakai kasut aja ya, lama. Memang gantian, panjang. Kenapa kita menghindari gangguan-gangguan pada para penghuninya? Di Quran surat Al-Qalam ayat 51 yang tentang ain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka billadzina kafaru al yuslikunaka bi aswarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu majnun. Ya. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Artinya apa? Bahwa pandangan mata itu pengaruhnya kuat. Ini penyakit ain ini dari pandangan mata. Kita ketemu orang yang benci banget sama kita, jangan dipandang matanya, jangan dilihat. Kan nggak enak teh kalau ngobrol, kan nggak enak teh. Ya. Kalau ngobrol kan kita harus lihat mata ya. Gimana teh? Kan kayaknya kayak nggak sopan. Lihat jidatnya. Ini triknya begitu. Jidat kan nggak lihat mata kan. Tapi kita tetap menghormati dia. Oh iya, gimana kabarnya? Jidatnya kita lihat, kita nggak lihat mata. Coba praktekin. Ya, kan melihat jidat itu sama, dia seperti melihat kita. Kan nggak sopan ya kan? Kontak mata tuh kan ada apa namanya? Kalau ngomong itu kan eye contact kalau komunikasi ya. Ya, public komunikasi kan gitu ya. Kita ngomong saling melihat, jangan yang seperti itu. Jadi lihat jidatnya, tapi jangan lihat matanya. Kenapa? Dari kontak pandangan mata itulah akhirnya setan mengirimkan panah-panahnya untuk orang-orang yang benci terutama. Ya. Jadi kita melihat orang yang kita sebelin, auzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya ibu-ibu, saya pernah ngasih itu berkali-kali tentang rumus ikhlas. Ilmu ikhlas itu kan latihan ya, harus dilatih terus-menerus. Tadi nggak ikhlas sama orang ikhlas, ya datang ngaji. Aduh, ada dia tuh, saya nggak suka sama dia. Tapi ikhlas karena Allah kan, saya ngaji karena Allah bukan karena dia, jadi datang aja. Ya. Saya ajarkan ilmu menyelam dalam air, supaya terus melakukan kebaikan. Ya. Aduh, teh saya kalau sama dia saya nggak sanggup deh, nggak bisa deh. Aduh, udah sabar-sabar, nyerah deh. Emang karakternya luar biasa. Saya bilang, oke, sekarang kita pakai ilmu ikhlas menyelam di dalam air. Datang aja terus, peduli amat mau dia marah gimana. Yang penting ya kita bukan karena dia. Ya. Kenapa? Supaya kita terus berbuat baik. Tapi kita manusia biasa ya ibu ya, ada batasnya. Kalau nggak kuat, nggak sanggup, mundur aja dulu sejenak. 2 hari aja, jangan lebih dari 3 hari. Nggak ngaji dulu deh, sekali aja please. Ya, oke. Nafas dulu. Jadi ketika ketemu dia, kita sudah siap. Ini ikhlas sebetulnya. Kalau nggak sanggup, tapi kalau sanggup datang aja terus gitu ya. Kita mental harus disiapkan gitu. Kenapa? Karena penyakit ain ini pengaruh tatapan mata. Ibu-ibu pernah nggak kalau dilihatin sama laki-laki yang kalau ngeliatin itu seperti menelanjangi, itu gimana tuh? Ngeliatin kayak ditelanjangi itu yang kayak mau makan gitu. Serem gak itu? Ya, serem banget ya. Ada seorang mahasiswa bilang, Bu Elin, aku kemarin ke terminal, serem banget gue ngeliat kayak pokoknya kayaknya preman situ tuh ngeliatin saya sampai gitu. Terus gimana ya? Kamu menghindar. Ya, kamu langsung auzubillahi minasyaitonirrajim gitu, langsung kasih perisai. Iya Bu, saya langsung wudu. Serem banget kan? Pandangan matanya tuh yang kayak mau makan gitu ya. Karena dari situ juga bisa menjadi ain. Bagaimana cara mengetahui seseorang itu terkena ain? Ya, pertama, pada orang dewasa yang sehat jasmani, kepalanya pusing. Ya, sering pusing. Tapi ini juga harus bisa membedakan antar penyakit ya. Makanya cek dokter dulu. Yang penting setelah nggak ada apa-apa baru ya. Kepala pusing. Yang kedua, wajah itu menguning, kayak penyakit kuning. Yang ketiga itu banyak keringatan. Salah satu teman saya yang memang harus diruqyah juga, kalau mandang saya itu nggak pernah yang gitu, matanya tuh sibuk nggak fokus, sibuk kemana-mana gitu. Kalau sampai gini liatin gitu, ya, yang gitu-gitu tuh, matanya gitu ya, gitu deh, ngomong nggak fokus. Ya.
Saya pikir harus di ini ya. Yang berikutnya juga banyak pipis. Ya, makanya tadi bedakan juga dengan diabetes itu. Makanya cek dulu ya. Ya, yang kelima sering ingin muntah dan menguap. Kalau ada rukyah tuh orang yang muntah-muntah kan, tapi nggak keluar apa-apa ya. Ya, itu kan keluar, jinnya keluar lewat muntah. Tapi kita nggak ngelihat ya, nggak ngelihat itu. Beberapa saya lihat cuma asap hitam aja. Soalnya kakak saya pernah di rukyah dia muntah, keluar hitam gitu. Yang berikut sedikit tidur atau banyak tidur. Sedikit tidur juga jangan, banyak tidur juga jangan. Dari sisi kesehatan juga tidak baik. Yang ketujuh, tidak mempunyai nafsu makan. Kenapa makan itu kita baca doa? Karena kalau makan baca doa, setan nggak ikut makan. Ya, ada beberapa jenis setan yang memang makan saat kita makan. Iya. Nah itu. Ya, benar nggak gemuk-gemuk. Jadi kalau makan nggak baca doa nggak gemuk-gemuk. Oh kalau itu kelihatannya diet. Ya. Berikutnya basah pada kedua tangan dan kaki yang disertai kesemutan. Jadi kita merukyah diri juga bisa ketika kita terasa ada penyakit. Ya. Yang kesembilan, nyeri pada bagian punggung dan antara kedua pundak. Karena biasa berat di sini. Ya, nyeri pada bagian punggung dan antara kedua pundak. Berikutnya, tidak bisa tidur waktu malam. Nonton ya. Insomnia. Tanda-tanda di atas kadang baik semua maupun pada sebagian tergantung pada kekuatan ain tadi, ya, jenis kekuatannya. Makanya saya bilang kita bisa merukyah diri sendiri, nggak harus orang lain. Kita harus bisa merukyah diri sendiri. Insya Allah bisa, ya, harus bisa. Nah pada bayi dan balita dan anak-anak, tangisan yang tidak wajar, nangis terus, itu penyakitnya. Nangis terus malam ya. Nangis nggak diem gitu terus nangis misalkan waktu itu anak saya bawa ke rumah siapa saya lupa, nangis begitu masuk ke rumah jerit dibacakan rukyah saja Mau'izat ya, bacain Mau'izat Auzubillahi minasyaitonir rajim, lalu bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, saya itu dia baru tenang. Terus dipegang seseorang, anak saya si admin ada dipegang salah satu teman kerjanya gitu ya. Dia nggak pernah bisa pegang anak saya, pasti nangis. Saya kan nggak enak ya, oh dia ini belum tidur untuk menjaga perasaannya. Tapi setiap dipegang dia, wah yang jerit itu, ini sih dia mah nggak enak jadi orang itu enggak gitu. Kebetulan nangis saya. Anakku Elin ini nggak bisa ini saya pegang gitu. Iya, lagian mbak, tiap ketemu dia pas dia ngantuk gitu. Saya jaga perasaan dia, karena emang itu sih nyata itu. Di depan Mbak Yayu tuh pernah ngeliat, sampai begitu gitu ya. Refleks, kayak refleks. Ya, walau alam gitu ya, mungkin bisa jadi dia. Iya, ya mungkin ya, saya nggak tahu. Anak kecil itu paling sensitif. Dia bisa mendeteksi orang-orang yang baik atau enggak. Ya, dari mata. Yang dia nggak mau gitu ya. Anak kecil itu sangat sensitif gitu. Ya. Ada apa di rumahnya gitu ya. Ngeliatnya ke pojok aja gitu. Dulu Aksan ngeliatnya ke pojok aja. Itu lagi tertawa gitu. Selagi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ibu-ibu jangan paranoid juga ya. Siapa sih di pojok gitu ya. Kita harus bersyukur nggak bisa ngeliat. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa melihat, itu artinya kita juga ada sesuatu di mata kita. Harus dirukyah juga. Bukan karomah. Bedakan antara karomah dengan ya. Karomah itu bedanya pertama kali orang yang mendapatkan karomah dia jelas orang yang soleh. Yang kedua dia tidak tahu kadang itu karomah. Ya. Kalau sekarang kan bahasanya kok ada ego lah apalah gitu. Rukyah dulu. Kalau saya prefer rukyah itu bukan kelebihan. Karena secara normalnya, secara fitrahnya kita nggak harus melihat jin. Capek melihat jin, nggak ada yang bagus. Ya.
dan untuk apa gitu ya. Di dalam Sahihul Jami ya, suatu ketika Nabi masuk ke rumahnya kemudian mendengar bayi sedang menangis. Ya, beliau berkata, mengapa bayi kalian menangis? Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah? Ruqyah itu supaya sembuh dari penyakit ain. Di Sahihul Jami 988. Ya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Ruqyah Al-Fatihah itu kadang cukup sendiri. Ya, itu 30 itu. Kalau perlu di air ya, bacakannya melalui wasilah air supaya tenang. Yang kedua, kejang-kejang tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, tidak mau nyusu pada ibunya tanpa sebab yang jelas. Nggak mau nyusu, ya. Nggak ada nafsu makan. Karena apa? Bayi itu lebih sensitif. Keempat, kondisi tubuh yang sangat kurus kering. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda memberi rukhsah keringanan bagi anak-anak Ja'far memakai bacaan ruqyah dan sengaja ular. Dari tadi saya nyebutnya bulus gemuk ya. Gak apa-apa, ini lagi dingin-dinginnya. Beliau berkata kepada Asma bin Umais, mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan? Asma menjawab tidak, akan tetapi mereka tertimpa ain. Kalau begitu bacakan ruqyah bagi mereka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Bisa ke situ. Makanya Rasulullah mengatakan semua penyakit itu ada obatnya kecuali uang. Ya, semua penyakit ada obatnya. Kalau memang belum ketemu Pak Ebola, AIDS gitu ya, itu kan supaya apa ya hikmahnya? Iya. Jadi memang harus di beberapa yang kena AIDS soal itu dari ruqyah. Ya. Ruqyah jadi itu membersihkan dari gangguan-gangguan luar dulu gitu. Setelah itu kan baru dideteksi ya dokter. Perbedaan ain dengan sihir ini ada bedanya. Yang pertama, perbedaan ain dengan sihir, bahwa pengaruh ain itu lebih berbahaya dari sihir. Kenapa? Nggak sadar soalnya. Kalau sihir tuh kelihatan ya, saya bilang tadi yang pakai muntah gitu ya, kelihatan gitu, ngomongnya ngaco gitu. Ya. Yang kedua, kasus sihir ada expirednya. Sedangkan ain saya bilang sihir tuh biasanya 30 hari. Yang orang-orang Nasrani ngadain di Senayan tuh, yang tadinya lumpuh tiba-tiba berdiri, temui 30 hari kemudian. Mereka pakai ini juga. Kalau yang itu yang 15 tahun. Oh, yang nggak berdarah ya. Di sini ada yang operasi nggak pakai berdarah ya. Nah, saya udah tanya ke Ustaz orang Malaysia ya di sini. Dia cuma bilang sebaiknya jangan ya. Karena normalnya kan berdarah. Logikanya sebaiknya jangan. Oh gitu ya, sebaiknya jangan. Kita menghindari syirik. Saya langsung nanya ke Ustaz Malaysia kan dia lebih tahu gitu. Saya udah ini konfirmasi. Ternyata yang pasien ini kebanyakan orang Indonesia. Yang ketiga, kasus sihir itu sengaja dimaksudkan untuk mencelakakan. Kalau sihir memang sengaja. Kalau kasus ain itu enggak. Tanpa sadar. Ain tidak dimaksudkan untuk mencelakai. Bahkan itu bisa timbul dari air ibunya sendiri. Saya kayak gini. Mungkin mesti diruqyah. Perbuatan saya contoh misalnya perbuatan maksiat ini hati-hati ya. Kita harus ingetin suami yang misalkan seorang laki-laki yang berbuat maksiat, pengaruhnya berdasarkan hadis akan pengaruh pada istri, anak, hewan peliharaan, bahkan tumbuh-tumbuhan di rumah. Itu maksiat nih. Perbuatan maksiat pengaruhnya itu ke anak, itu bahayanya. Bukan ke dia aja, bukan ke dia aja, tapi pengaruhnya itu ke anak, hewan peliharaan, sampai seperti itu. Pengaruhnya itu luar biasa, zina itu ya, maksiat itu luar biasa. Ya. Nah, sihir tidak dilakukan kecuali orang-orang jahat, tapi al-ain bisa melesat dari mata orang yang soleh.
Ya tanpa disadari ya masih orang soleh yang nggak masuk gitu. Oleh karena itu pujian, apalagi segala macam ya kita melihat orang jelek itu juga baca kalimat-kalimat thayyibah ya. Subhanallah. Jangan diterusin subhanallah dari kamu. Iya. Masya Allah. Itu senantiasa kalimat thayyibah. Kenapa? Setan ikut campur. Ya Allah cantik banget sih. Ya Allah emang dia juga hebat dong. Itu hati-hati. Yang malah ada air nanti kasihnya. Abis dipuji-puji, ya maksud orang dulu itu, abis dipuji-puji langsung sakit, langsung. Padahal dulu dia cakep banget loh, sering dipuji sih jadinya. Jadi gini memuji, ya memuji juga harus menggunakan kalimat thayyibah semua. Ikhlas, jadi kayak Ikhlas dia. Iya, ikhlas. Modus banget ya. Nah, karena bahayanya angin sampai-sampai ya Rasulullah mengatakan di hadis Bukhari, kebanyakan yang mati pada umatku setelah kodok dan kodarnya Allah adalah karena pengaruh pandangan mata jahat. Kebanyakan yang mati pada umatku setelah kodok dan kodarnya ada Allah adalah karena pengaruh pandangan. Ada riwayat yang tiba-tiba oleh karena itu ibu-ibu rahimahumullah senantiasa kita bentengi diri kita dan keluarga kita dengan ibadah ya, ibadah yang betul ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah, rumah juga kita bersihkan dari hal yang tidak baik, patung misalnya ya, malaikat kan patung, anjing ya, rumah yang ada anjingnya malaikat nggak mau masuk. Kenapa? Di sini saya pernah juga diminta. Saya anak saya diganggu, masalahnya anaknya diganggu terus. Kenapa dipindahin dulu dari tempat tidur? Pindahin lagi rumahnya di daerah mana itu yang kayak Kemangnya Indonesia, saya lupa. Di dekat Warna-Warna sana tuh. Pas saya datang, rumahnya bagus sih, besar ya. Bayangin kenapa? Mbak. Ada patung yang di Bali itu apa tuh yang? Bukan. Garuda apa tuh? Kayak Garuda. Tapi mukanya manusia gitu ya. Kayak leak gitu. Ya, Mbak, ini mah sambutan selamat datang, saya bilang gitu. Harus gimana teh? Suami saya beli mahal banget. Ya dia akan mengisi ya tempat-tempat seperti itu. Dia senang memang suaminya senang sesuatu yang yang ribuan tahun gitu ya. Saya sarankan Mbak bikin studio, jangan di rumah. Bikin studio aja sendiri, taruh di situ. Kenapa? Anaknya dipindahin mulu. Pindahin lagi. Kasihan kalau itu berarti sudah mengganggu. Jadi gimana? Ya kalau masih mau ada terus ya mereka akan bertahan terus. Ya mau dikeluarin itu rumah dia. Saya bilang gitu. Pindahin benda-benda itu banyak, nggak satu. Ya. Pulang dulu deh. Soalnya banyak gitu ya. Ini harus dipindahkan dulu. Jadi bedakan rumah untuk tempat istirahat. Yang gitu-gitu, rumah terus punya suami saya gimana ya? Ya gimana lebih dibincangkan lah. Masa tuker ya. Nah, indikasi penyakit ain karena menurut mama yaitu rasa sakit yang berpindah-pindah di badan. Jadi ketika ada keluhan yang sakit melulu ya nggak sembuh-sembuh, iya misalkan sakit sudah lama dari gadis gitu, itu ada indikasi karena apa? Penyakit itu bisa sembuh gitu. Kalau ada kan nongol lagi ada lagi gitu, cobalah diruqyah. Ya. Yang kedua sebagian besar penyakit misalkan kanker, tumor, nah yang menimpa seorang anak hafiz itu seperti tumor, tapi setelah diruqyah kempes. Dia sering banget dapat pujian. Ya orang ibunya memuji dia kan, alhamdulillah saya hafuz Quran, nggak ada yang salah gitu, pintar pelajarinya ya emang iya pintar gitu, pujian tuh luar biasa gitu sampai ada benjolan di sini, dicek ke dokter tak ada apa-apa, bukan tumor bukan apa gitu, tapi dia bilang merasa sakit, setelah itu dibacakan ruqyah, kempes lama-lama. Yang kedua penyakit asma juga, ya ada ininya ya, tapi tetap dokter harus diperiksa, kita ruqyah itu sambil berobat gitu ya.
ya, lumpuh mendadak, ya, mandul. Salah satu pernah teman saya tuh dia nggak punya anak gitu, cek sih nggak ada mental dan sebagainya, jadi tertutup, gitu, ditutup sama setan, lupa kita berhubungan, nggak baca apa nggak doanya, ya kan? Jadi syaitan ya, jadi kita supaya setan nggak ikut masuk, apalagi kalau jadi anak, makanya tuh dengan bikin di kamar mandi. Ya, karena kamar mandi itu tempat yang kotor, berarti nggak boleh ya, main-main boleh lah, tapi maksudnya jangan sampai jadi anak gitu maksudnya. Iya nggak apa-apa, tapi maksudnya jangan jadi anak, jangan bikin anak gitu ya, seperti itu. Jangan di tempat-tempat yang kotor. Tapi kamar mandinya bagus banget. Nggak jerah. Kayak kamar mandi. Boleh, tapi jangan jadi anak. Gitu. Karena setan ngikutin. Ya. Makanya kenapa dibacakan azan ya, dan iqamah, supaya apa, dia tidak ada pengaruh setan. Diabetes, tekanan darah tidak stabil, datang bulan tidak teratur, dan beberapa penyakit dalam. Dan penyakit terakhir adalah penyakit kejiwaan, ya, penyakit kejiwaan, sakit hati, was-was, linglung dan sebagainya. Hati-hati dengan penyakit suuzon. Ini hati-hati, ini jangan dipiara ibu ya. Jadi kalau astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini lama-lama jadi paranoid. Saya kemarin dari rumah konseling ngobrol sama, karena ada beberapa pasien perempuan, gitu. Dia akhirnya menderita paranoid sampai ke apa tuh namanya, penyakit yang juga diderita artis itu, bipolar. Setelah diselidiki, karena memang awalnya dari itu sering was-was, dia mah memupuk suuzon gitu. Jadi nanti dia kan gini gitu. Terus nggak ada yang ngingetin. Kan kalau ada yang inget, jangan hati-hati gitu ya, astagfirullahaladzim ya. Dia nggak ada yang inget, terus berkembang, akhirnya apa? Jadi paranoid. Dan itu saya termasuk yang diminta bantu untuk menanganin. Yang saya sampai dimaki-maki itu ya. Tapi saya dah karena tahu dia ini ada masalah. Misalkan gitu, Mbak Helen, emangnya saya kafir, pemilihan katanya, bahasa pagi-pagi marah-marah gitu ya. Itu biasa, saya bilang, Masya Allah. Awalnya dari itu, dan suaminya bilang dia, emang begitu, Mbak, awalnya yang dia tuh sama orang tuh yang negatif aja. Dipelihara, pupuk, jadi penyakit kejiwaan, akhirnya apa ya itu tadi. Kalau sebenarnya kesimpulannya terakhir itu di rumah konseling paranoid. Saya pikir bipolar ya, ternyata nggak paranoid. Moodnya cepat berubah. Pas lagi senang tiba-tiba wah marah gitu. Sensitif, amat sangat sensitif. Ya Allah, biru kayak aku tuh nggak apa-apa. Bahkan saya tuh baik-baik aja. Dia merasa baik-baik aja. Nah ini bahaya. Ciri-ciri seseorang yang sudah terkena air tadi ya, ada apa? Kalau kita ada penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan ya, pusing, sering pusing. Saya juga suka meruqyah sendiri kok dulu, karena dulu kecil bisa lihat yang aneh-aneh. Terus saya bilang ke nenek saya, kenapa orang itu jelek banget gitu, di pojok gitu. Mana? Oh, katanya kamu bisa lihat. Akhirnya saya meruqyah sendiri. Selesai SMA tuh saya udah nggak bisa. Karena udah meruqyah sendiri. Nenek saya ngingetin, kamu harus meruqyah. Tinggal di Banten ya. Orang Banten itu suka aneh-aneh. Saya ngeliat orang tiga ngapain sih ngikutin saya gitu. Nggak ada yang cakep lagi. Cakep ya. Aneh-aneh gitu. Jadi akhirnya saya dibilang ini emang anak apa yang nyalinya besar, karena saya sering ngeliat, jadi saya cuek aja. Yang sampai pada titik nggak takut gitu. Yang tadinya takut yang oh ya udah gitu. Kenapa? Itu tadi saya harus diruqyah, saya meruqyah sendiri ya, ke kepala. Masih mending kalau lewat kepala. Saudara saya masuknya melalui kemaluan. Nah itu kan harus mahram. Jadi jinnya masuk melalui kemaluan, harus mahram yang meruqyah. Melalui kemaluan bayangin. Kok di sini nggak bisa, udah dibacain kok masih tetap. Ternyata tanya, kamu masuk lewat mana? Dia bilang ke bahasa Sunda itu apa ya? Kan kasihan kan perempuan ini. Jadi kita perlu meruqyah. Kalau orang Banten suka aneh-aneh. Jadi gimana? Ya ngomongnya bahasa Prancis. Jadi dari Prancis. Ngomong bahasa Prancis dia kok dia. Ini
Gini guru lembaga bahasa jin. Karena dia pintar gitu. Dibacain ayat kursi ikut baca. Jin itu memang bisa saya Gimana ngurutnya? kasihan dia. Apa bahasa universal? Jadi dia bisa juga Bang. Jadi ketika sepupu saya satu lagi membacakan ayat kursi, sama dia jangan bacanya jelek. Seperti itu gitu ya. Ya. Ketika saya bacakan siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Gitu. Nggak penting gitu ya. Tapi memang harus mahram di kamar ya. Kasihan, capek. Jadi ketika selesai dia, kenapa sih emang? Ya nggak sadar deh. Kenapa sih? Ini tadi karena bentengnya kurang, ya. Bentengnya kurang. Ya. Nah, ibu-ibu rumah bagaimana kita ya sebagai orang tua supaya anak terhindar dari penyakit lainnya? Hendaklah kita membiasakan membentengi anak-anak, ya, membentengi anak-anak dengan bayain dengan bacaan-bacaannya. Mau tidur kan memang ada ibu-ibu ya mau tidur baca apa? Apalagi Ayat kursi 30 kali lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Bangun baca apa? Ada badannya. Terus masuk kamar mandi baca. Apa fungsi masuk kamar mandi itu baca? Kenapa? Supaya ketika kita tidak memakai pakaian, dia nggak ngelihat dibutakan, terbutakan. Ketika cebok juga ada baca supaya dia nggak masuk. Itu maksudnya bacaan doa adalah supaya tidak masuk. Belet baca bismillah aja. Ya jadi anak-anak sendiri mungkin sudah harus diajarkan bacaan-bacaan itu jadi hafalan aja. Ibu-ibu bikin aja tuh di ini ya di tempel di dinding doa ini gitu ya. Sambil ngajarin sambil ngeliat kita sambil belajar gitu. Kalau belum hafal. Nah, itu bentengnya. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohon perlindungan Allah untuk cucunya Hasan dan Husain. Wa idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamma. Aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan dari segala syaitan, binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat. Tadi saya lihat Abu Daud. Anak-anak nanti baca doanya ya tadi. Kenapa binatang berbisa? Ya juga begitu. Kita hati-hati. Jadi kalau ada anak, sunahnya adalah ketika anak menghilang dari pandangan kita, cari. Karena pernah cucu Rasulullah Hasan dan Husain hilang dari pandangan, dicari dan dia sedang menghadapi ular. Terus diusir ya, karena ternyata ularnya itu jin. Jadi kalau anak nggak ada di pandangan mata kita, dicari lagi ngapain dia. Karena kan yang bahaya kalau nggak ada suaranya ya. Kalau ada jerit-jeritan masih kedengeran tuh, tapi begitu kok nggak ada suaranya. Anak saya nggak ada suara, tau-tau minum Panadol sebotol. Abis minum, saya rasa. Ya anak kan dia nggak tahu, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, jadi makanya harus dicek. Lalu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ya, hendaklah para orang tua tidak menampakkan satu kelebihan yang menakjubkan yang dimiliki anak-anaknya. Ini dikhawatirkan akan mengundang rasa iri atau dengki orang lain. Tanpa sadar kadang-kadang, oh ya anakku udah ini loh sekarang dia. Alhamdulillah enggak. Karena bisa jadi kan orang ya itu anak saya mah Itu kalau di internet gimana? internet ya. Nah itu tadi baca ta'awudz itu penting. Ini alhamdulillah aja ya. Ya anak saya gini alhamdulillah. Kalau apa ya, kadang-kadang tanpa disadari ya dia pengen ngasih tahu ke dunia gitu kan, tuh anakku bisa ini gitu ya. Itu sebenarnya hal yang normal sebagai orang tua, kita pengen orang tahu bahwa anak kita bisa ini bisa itu. Alhamdulillah ini syaitan yang Lalu Ibnu Qayyim menukil asal dari Imam Baghawi bahwa suatu ketika pernah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat seorang anak kecil yang sangat elok rupawan, ya, lagi menawan, kemudian Utsman berkata, tutupilah, jangan ditampakkan lubang dagu yang membuat orang takjub. Maka keadaan seperti itu sangat dikhawatirkan akan terjadinya bahaya. Lebih-lebih kalau ada orang yang terkenal yang mempunyai sifat iri dan jadi hati-hati, maksudnya lihat-lihat orang lah gitu.
Kalau orangnya dia tulus ya insya Allah sih enggak. Itu maaf, kalau tadi yang penyakit ain dari orang soleh itu gimana? Diteruskan oleh syaitan. Orang-orang solehnya nggak tahu. Makanya maksudnya gini, jangan juga memuji berlebihan. Iya, jangan memuji secara berlebihan. Soalnya jangan deh lagi ceramah kayak gini, ada salah satu pembicaranya juga kan kita bertanya, terus beliau menjawab dengan begini aja tuh tiba-tiba bisa berasa kayaknya dua-duanya berat, terus langsung berdebar gitu. Deg-degan ya. Kelihatannya yang bertanya tidak suka ditanya. Oh gitu, terasa ya? Atau mungkin pertanyaannya tidak berkenan di pembicara. Padahal beliau orang soleh gitu. Itu kita berasa banget loh teh langsung berdebar berat. Langsung istighfar dalam hati kayaknya ada apa-apa nih. Soalnya cuma begini aja teh, begini aja terus tiba-tiba bisa. Nanyanya nanya apa? Tapi saya pernah juga ditanya sih waktu itu ngisi di shelter KBRI. Nanyanya yang tentang Ustaz kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Saya tapi harus jawab ya. Terus saya senyum dulu, diam dulu saya pasti kalau yang saya ini mencerna dulu gitu, nanya kemana gitu ya. Tapi saya istighfar juga. Ini jawab. Gitu. Ya kalau nggak tahu kan kita jawab nggak tahu. Saya tanya balik. Kenapa ibu bertanya seperti itu gitu ya? Jadi ya no reason kan alasan. Polos. Saya langsung oh ya sudah. Lalu ada pertanyaan gini, Ustazah di waktu itu di Bintaro, saya mau nanya, ini udah terpikir gitu. Kalau memang Allah itu katanya Allah itu maha adil gitu ya, maha bijaksana, gitu, maha kuasa. Kenapa kita niat baik dapat 1, kita lakukan dapat 2. Kalau niat jahat enggak kalau dilakukan baru dosanya 1. Kenapa niat jatuh enggak dosa 1? Saya senyum dulu, saya pasti diam dulu gitu ya. Ini udah lama, kan berarti saya ada beban harus menjawab pertanyaannya. Terus saya bilang, Mbak, kategori maha adil itu bukankah Allah itu memang adil, nggak kepengen kita melakukan dosa, dapat dosa, ya? Bukankah Allah itu maha pemberi rahmat, dengan tidak diberikan niat aja nggak dosa 1, itu kan itu rahmat, Mbak. Iya sih. Iya juga sih, gimana Pak? Iya sih, iya. Maksud saya gini, positive thinking dalam berpikir, apalagi rahmat Allah, kan ada gitu. Kenapa kalau memang Allah maha, ini pertanyaan anak SMA. Terus kata ibunya, dia nanya gini, ibunya nggak bisa jawab. Kenapa kalau memang Allah itu maha baik, kenapa ada perang? Terus saya senyum, Mbak, anaknya nanya kayak mu'alaf. Jadi PR saya teh, ibunya dulu saya nggak bisa jawab teh gitu kan seperti itu. Nah artinya hal-hal seperti itu normal aja, wajar. Kita sebagai dai itu jangan marah gitu kalau ada pertanyaan gitu. Ketika marah identik dengan apa? Setan. Marah itu keluar maka kenapa itu? Dia nggak suka gitu. Ada juga Ustaz, ini nanya apa ngetes gitu. Dalam hal ini kan wajar gitu orang kita sih punya sabar aja sih gitu ya. Bayangkan kalau dai itu penuh dengan emosi jiwa ketika berdakwah gitu. Kadang-kadang kalau memang nggak tahu ya katakan nggak tahu. Saya nggak tahu Mbak, saya harus cari dulu. Tapi jadi PR. Sini ada nggak yang merasa ada nanya belum saya jawab? Jadi PR gitu. Kenapa? Nanti harus nanya, harus mencari dulu seperti itu. Ya. Nah, upaya yang harus ditempuh jika anak kita tertimpa penyakit ain yang pertama adalah memandikan pelaku ain. Memandikan anak kita maksudnya juga wudhu, suruh dia wudhu. Saya itu kalau memandikan pelaku maksudnya kalau sudah diketahui pelakunya, dia harus mandi gitu. Ya, anak saya ini kalau misalkan sholat susah nih, terus dia udah bangun dulu, bisa dulu. Wudhu. Kenapa? Untuk memutus itu kan menggunakan air ya. Bangun dulu, susah deh. Terus kita nggak tega kadang-kadang ya. Padahal kita sedang melatih dia untuk sholat. Alfa kan berat sekarang, Alfa. Saya harus dorong kayak gini. Jangan tidur. Bisa dulu sebentar. Untuk anak sebagai pelatihan, ya kita jangan mengharapkan dia sholat khusyuk. Mau ngantuk ya.
sebentar gitu. Dorong tangan ayahnya ditarik gitu. Melangkah begitu kan ayah belum bilang, bukan Bunda, aku jadi ngantuk. Aku jadi udah tidur. Habis sholat udah tidur. Tapi kamu udah sholat, sudah tenang. Gitu. Biasakan seperti itu. Nah, kalau kita tahu pelakunya siapa, ya mau zobihan misalnya kayak jangan sampai kita menjadi pelaku ain gitu ya. Karena nggak sadar gitu. Ya, maka itu diperintahkan untuk mandi maksudnya lebih ke wudhu. Ya. Kemudian air yang dipakai itu bisa juga disiramkan pada orang yang terkena air. Kondisinya kan kita susah, kita nggak bisa pelaku airnya siapa gitu kan. Lebih mudahnya adalah kita meruqyah. Dari Umamah, ini ada hadisnya, dari Umamah bin Sa'al bin Hunayf bahwasanya ayahnya telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pergi bersamanya menuju Makkah. Ketika sampai di satu celah bukit Harar di daerah Jufa, maka Sa'al bin Hunayf mandi. Ia adalah seorang yang sangat berkulit putih dan sangat bagus. Maka Amir bin Rabi'ah, kerabat Bani Adi bin Ka'ab memandangnya. Kan melihat bagus putih gitu ya. Ketika ia sedang mandi, Amir berkata, aku belum pernah melihat seperti sekarang, juga tidak pernah melihat kulit wanita perawan bercadar. Maka tiba-tiba Sahal jatuh terguling-guling. Ya, karena sakit. Karena sakit maka datang Rasulullah SAW dan dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa kira-kira yang terjadi pada Sahal? Ia tidak bisa mengangkat kepalanya dan sekarang ia belum juga sadar, pingsan. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada seorang yang kalian curigai? Mereka berkata, Amir bin Rabi'ah yang telah memandangnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil lalu memarahinya dan bersabda, mengapa salah seorang di antara kalian tidak membunuh saudaranya? Mengapa ketika kamu melihat sesuatu hal yang menakjubkan, kamu tidak memberkahi? Baca kalimat thayyibah. Ya, kemudian beliau berkata, mandilah untuknya. Kemudian Amir mencuci mukanya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, jari-jari kedua kakinya, dan bagian dalam kainnya dalam bejana. Kemudian air bekas mandi itu disiramkan kepada Sahal oleh seorang kepalanya dan punggungnya dari arah belakang. Kemudian bejana tersebut ditumpahkan isinya di belakangnya. Maka setelah itu dilakukan, ya, Sahal kembali bersama orang-orang dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Malik, dan Nasai. Itu kalau kita tahu. Kalimat thayyibah ibu-ibu ya, biasakan ya, perisainya astagfirullahaladzim, ya, alhamdulillah, ya alhamdulillah mbak, sekarang langsing pakai alhamdulillah, astagfirullahaladzim bung amat, astagfirullah cabi, ya. Nah, bisa juga pelaku air itu cukup berwudu saja, kemudian air bekas wudu dipakai mandi oleh orang yang terkena. Agak jarang. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, orang yang melakukan air diperintahkan agar berwudu, kemudian orang yang terkena air mandi dari air bekas wudu tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Air. Medianya air. At-Tirmidzi menjelaskan pelaku air diperintahkan untuk mandi dengan menggunakan air dalam baskom, lalu meletakkan telapak tangannya di mulut dan berkumur-kumur, lalu disemburkan ke dalam baskom tersebut. Baru setelah itu membasuh wajahnya dengan air, ya, dan baskom tersebut, lalu memasukkan tangan kirinya dan menggulirkan ke belakang. Ya. Kenapa kalau orang rukyah itu suka nepuk-nepuk belakang kan gitu dari punggung ya? Jadi itu kalau kita tepuk sini dia kayak di sakit, iya, kayak di jerit-jeritnya sampai gitu. Pokoknya bawaan sih, tapi kata dia tuh kayak gini karena ada kalimat thayyibahnya, itu yang dahsyat nih. Ya. Yang kedua meruqyahnya dan meletakkan tangan di atas kepalanya dengan membaca doa. Yang tadi, makanya kita habis nikah tuh akad, ya sebenarnya membaca, suami membacakan doa kita ya, di sholat ya, supaya kejelekan kita sebagai istri. Kenapa nggak suami? Kenapa suami kita? Ya kenapa perempuan? Karena perempuan termasuk makhluk yang lemah, mudah ya. Ya. Makanya Nabi nggak ada perempuan. Ya, kita ini lemah. Kita ini dari tulang rusuk. Bengkok. Kalau dibiarin bengkok terus, mau dilurusin patah gitu ya. Makanya sebut keluarnya perempuan dari rumah, maka setan mengikutinya seperti panah setan gitu. Artinya gini Bu, kalau mau keluar rumah izin suami ya. Kalau misalnya izinnya tiap hari Selasa Ibu Kaya, udah izinnya dari awal, Pak aku setiap Selasa Ibu Kaya, itu ya ridho nggak? Iya. Jadi nggak usah izin lagi, tapi dia udah ridho.
dan keluar rumah harus ada urusan, walaupun wisata kuliner. Harus ada tujuan baik, ya. Apa itu silaturahim? Silaturahim. Satu ketika teman saya ngomong, sekarang kok datang please ke The Breeze. Itu kan nggak ada plan gitu. Aduh, saya pengen please sekarang. Saat itu teman saya mau murtad. Sebelum murtad mau ketemu saya. Kalau saya nggak temui, sekarang, jadi besok sekarang ya. Saya ketemu saya, ya kondisi gini boleh bener. Ya udah boleh, anak gimana? Tunggu Alfa datang tiap hari. Dia cuma mau nanya. Ternyata dia ditaskik itu dibuat ragu dengan Islam. Dia tinggal di luar negeri. Pas datang ke Indonesia, saya mau ketemu kamu sekarang sebelum saya murtad. Dia pengen meluangkan, saya udah nanya yang banyak. Kenapa begini? Kamu dapat pertanyaan dari mana? Ditanya. Sama itu ditaskik sama lingkungannya. Banyak non muslim di Norwegia. Ditaskik. Kok gini? Saya bilang udah keluarin, udah. Sampai akhirnya saya bacakan surat Al-Ikhlas. Saya rukyah dulu. Satu-satu malam nangis dia. Itu gimana tuh? Dia kan suaminya tinggal sana, dia jadi warga negara sana. Saya bilang terus, tapi jaga ibadahnya. Pilih teman yang baik. Alhamdulillah nggak jadi murah. Kalau saya nggak datang gimana? Saya pengen nangis pulang, saya tambah banget. Jadi saya nggak datang dia murtad, saya nangis. Ya, seperti itu. Terus lagi begitu juga di The Breeze juga. Datang sekarang bisa nggak? Heran pada demen amat di The Breeze sih. The Breeze lagi. Sekarang ada ayo. Saya datang lagi. Gitu. Cari-cari orang yang mana? Ternyata teman saya baru hijrah. Baru ada itu. Pas saya semangat. Saya nangis. Gitu. Dia juga nangis. Kamu tahu kenapa saya nangis? Saya lihat kamu di Facebook, saya sedih. Hidup kamu begitu banget, begitu tuh masa bebas. Punya anak, punya suami, bebas. Kamu saling reunian, terus duduk pangku-pangkuan gitu. Saya sedih melihat kamu. Terus saya sempat doa, tapi doa itu kan harus seperti apa? Jadi seperti lintasan. Ya Allah, saya nggak mau nih ketemu dia dalam keadaan begini, saya nggak mau. Ketemu terus pakai kerudung, dia nangis. Gimana kok bisa hijrah? Awalnya katanya dia tuh kalau kan kaya gitu ya, tapi nggak pernah naik haji gitu. Terus sering ditawarin dia umroh, dia bilang, lu diam deh, lu nggak usah nyuruh gue. Dia bilang datengin tempat yang ada gedung kotak hitam, Ka'bah maksudnya. Terus gue suruh muter-muterin, lu diem deh, sampai pada taraf begitu. Jadi ketika ketemu saya dia nangis sembuhkan, saya bilang bisa gimana caranya? Dia punya klinik, jadi ketika di klinik itu kotor, nggak ada tuang sampahnya nih kemana? Kok udah dibersihin nih gitu. Tuang sampahnya lagi umrah bu. Jadi tuang sampah umrah gue, dia merasa tertantang gitu ya. Gue, akhirnya Pak, dia bilang ke suami, Pak, minggu depan kita umrah. Kesambut apa nih gini gue gitu katanya. Terus akhirnya dia umrah sampai depan Ka'bah, dia udah niat ya nanti mau berdoa, mau minta ampun, enggak. Cuma nangis sepanjang hari di depan Ka'bah, nggak bisa ngomong. Cuma dia berdoa tuh, nangis aja katanya. Nggak berdoa, nggak bisa. Mau berdoa yang disuruh depan itu lain gedung hitam gitu, yang ditutupin kain hitam itu katanya. Cuma nangis aja katanya. Saya membayangkan kalau saya nggak datang mungkin, nah sekarang saya bilang untuk pencerahannya, alhamdulillah gitu ya, dia bilang setelah itu nangis lagi, teman-temannya pada pergi, maksudnya teman-teman akrabnya yang teman tujuannya dia. Saya bilang, kok nangis? Bahagia dong. Kenapa Allah pilihkan teman-teman yang baik? Air sama minyak gak akan bisa disatukan orangnya. Yang dekat sekarang siapa? Iya sih yang baik-baik aja. Dipilihin gak sama dia? Jadi yang suka nyekek botol, mungkin suka nyekek botol dengan bangunnya di Facebook. Saya serem gitu ya, serem gitu ngeliat aja. Akhirnya setelah dia hijrah, dipilihkan teman yang baik. Temannya emang saya lihat di Facebook, lu kesambat apa lo? Gitu. Halo, lu masih normal? Begitu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itulah kalau Allah sudah berkenan gitu ya. Saya bilang udah dibentengi. Dibentengi. Setelah itu mulai dia ngerasa, dia bilang, ya kayak dicuci gitu maksudnya. Ya. Jadi bersyukurlah. Jadi teman-teman yang baik itu mendekat, yang buruk itu hilang udah nggak dekat-dekat lagi.
Ya hakikatnya itu tadi bahwa Allah memilihkan orang yang baik. Yang ketiga adalah meletakkan tangan di atas yang sakit dan meruqyah dengan Quran surat Al-Mu'awwizat tadi ya, 3 itu tadi ya. Lalu bagian penutup surat Al-Baqarah juga yang terakhir ya, yang terakhir ya, yang 2 ayat terakhir ya, seperti itu. Yang sakit misalkan sakitnya apa gitu, dalam kondisi kita belum sempat ke dokter misalnya itu juga ya. Tapi ingat ya, 3,5 menit itu ya patokannya anak pramuka nih, 3,5 menit itu jangan sampai nggak ke dokter. Pertolongan pertamanya itu yang penting. 3,5 menit atau 3,5 detik ya. Jantung, serangan jantung 3,5 gitu ya, 3,5 menit itu yang paling krusial. Jadi harus segera setelah itu ke dokter atau ke UGD gitu. Ya, saya siapa tuh yang kecil, Ahsan juga gitu kan, dia suka kalau batuk. Jadi sekarang saya udah tahu kalau dia mulai itu udah harus di nebulizer. Karena kalau udah tuh dia langsung wah gitu, pasti masuk UGD. Jadi pertolongan pertama itu penting itu. Nah itu penyerahan totalitas kita kepada Allah itu luar biasa gitu, menjadi satu tamu yang luar biasa ketika kita bisa berserah diri pada Allah. Tapi juga logisnya adalah ke dokter. Saya tahu teman saya juga ke dokter sekarang, bukan sekedar ruqyah. Ya kenapa? Ada penyakit-penyakit yang memang kita nggak bisa gitu. Yang keempat, membacakan air ya dengan bacaan ruqyah yang syar'i ya, ditiupkan lalu diminumkan. Ya. Jadi Rasulullah juga melakukan itu ketika meminumkan makan Al-Fatihah. Karena memang air yang dibacakan doa akan sangat berbeda dengan air yang tidak dibacakan doa, molekulnya. Kelima, dibacakan bacaan pada minyak, ini hadis riwayat Ahmad, dan kemudian minyak itu dibalurkan. Jadi minyak juga bisa. Di hadis riwayat Ahmad. Jika baca itu dibacakan pada air zam-zam itu lebih sempurna. Air zam-zam, ya, Rasulullah kalau mau minum air zam-zam lama baca doa dulu. Ketika kita memandang takjub terhadap sesuatu, yang pertama adalah mendoakan keberkahan pada apa yang alhamdulillah yang baik, ya. Alhamdulillah, subhanallah, barakallah, ya. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya pada dirinya atau pada hartanya, maka doakan keberkahan padanya, karena seluruhnya penyakit air itu benar. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah, barakallah, gitu. Kerjaannya sekarang lebih baik ya, alhamdulillah. Wah, sekarang anaknya juara 1 ya, barakallah. Itu terus ada nempel supaya apa? Air nggak masuk. Kita juga memberikan doa ya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan ya, selain barakallah gitu. Jadi banyak doa-doa yang memang nanti bisa kita umpaikan. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah. Kalau dapat apa-apa, alhamdulillah, sehat ya. Terus begitu, supaya setan nggak masuk ya. Kesalahan orang tua ketika anak tertimpa ain ya, yaitu lebih dekat pada syirik itu, yang kalung yang hitam tuh isinya apaan sih? Bacaan ya, jimat itu dibakar. Sekarang banyak jimat-jimat batu. Ada seorang pejabat dia suka dikasih gitu-gitu aja. Saya kan datang saya lihat banyak banget batu, kain, rajah, kain yang isinya tulisan Arab. Pas saya lihat bukannya kalimat thayyibah, menisbahkan pada seseorang, aneh banget. Terus kerisnya kecil. Terus apa lagi tuh? Ada kayak minyak juga banyak. Diapain nih Mbak? Saya bilang bakar. Nanti saya yang kena. Saya bilang nggak boleh gitu. Bismillah, yaudah saya yang bakar. Bismillah, dibakar. Siram bensin terus dibakar. Terus nanti kita kena, jangan Bismillah, dengan syaitan yang lagi bahwa Allah tidak akan. Emang bakar aja jangan disimpan. Kadang-kadang bagus sih, batu bentuknya batu bagus sih, batu kecubung. Kakak saya dapat batunya bentuknya kayak kelapa, sampai ditawar berapa ratus juta. Ya. Terus sama dia dipakein kalung, saya bilang ya dikalungin. Tapi bagus. Iya. Dijualnya itu dia nggak berkah gitu ya. Nah seperti itu. Nah
Kata Ibnu Qayyim, jiwa orang yang menjadi penyebab ain bisa menimbulkan ain tanpa harus dengan melihat, bahkan terkadang ada orang buta juga bisa, bahkan dari jauhnya dengan membayangkan saja. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, itulah sekelumit tentang penyakit ain. Yang sikap terbaik kita adalah bahwa kita senantiasa mengingat Allah. Jadi kalaupun misalnya kita mau difitnah, ada orang dia kita mau difitnah bla 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 bla, ternyata kita cuma berserah bismillah, ya Allah, berikanlah perlindungan dengan sebaik-baik perlindungan, dia nggak akan bisa memfitnah. Kenapa? Makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bahwa sebaik-baik pembuat makar adalah Allah. Nanti kembali kepada si pembuatnya. Kita cuma berlindung sama Allah aja karena nggak bisa apa-apa. Terserah deh mau dibilang apa, mau dihancurkan kayak mau diganggu. Teman saya diganggu sama willnya itu pakai begitu-begitu. Anaknya sakit, mau dibikin susah terus, katanya suaminya ngeliat dia jadi kayak jelek gitu. Terus gimana ya? Suaminya lagi tidur, itu diusap mukanya. Saking pengen menguasai suaminya gitu. Kayak diusap mukanya lagi tidur. Alhamdulillah sih enggak. Masalahnya kalau suaminya sholat bagus tamunya, tapi kalau enggak itu udah kena. Seringkali begitu. Kenapa ibu? Doa orang yang sholat itu nyampe, sinyalnya bagus. Apa yang sinyalnya bagus tuh? Biji misalnya. Jadi kalau misalkan kita mendoakan orangnya nggak sholat, agak lama. Tapi kalau mendoakan orangnya sholat, bagus sinyalnya, nyampe cepet gitu ya. Jadi syaratnya memang itu dia harus ibadah dulu, dibimbing dulu, mendekatkan diri pada Allah. Itu bisa kelihatan memang kadang-kadang dari wajah orang yang sholat sama yang enggak. Tapi saya juga pernah melihat dia orang yang soleh, baik, tapi waktu itu wajahnya suram. Nah, saya ngeliatin, saya bingung juga gitu. Suaminya sepupu saya langsung, kenapa ya, apa saya aja, takutnya saya aja gitu. Terus saya tanya kakak saya dengan beberapa sepupu, iya ya kok jadi suram gitu. Apa ya itu? Itu termasuk air. Tapi dia kan bisa merukyah sendiri. Dia bilang, setelah dirukyah, 2 minggu kemudian saya ketemu dia udah seger ya. Kalau ibu ini mukanya segar semua nih. Ya, alhamdulillah segar semua. Tapi kalau yang enggak tuh kan yang suram, kita melihatnya tuh aneh gitu. Ada nggak enak gitu. Kenapa ya? Sampai saya aja gitu ya. Sampai saya yang salah. Nah mungkin itu saja ibu sedikit tentang penyakit ain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dengan sebaik-baik perlindungan kepada kita, keluarga, anak-anak, bahkan tetangga kanan kiri. Ya, hakikatnya tetangga itu kan yang paling dekat. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang mau nanya? Kalau itu apa? Kalau pernah dengar dari temannya dia orang Arab. Jadi kalau anak tuh dia untuk menghindari haid, kan sering juga kan di sini. Dia untuk menghindari haid itu setiap ingin mengubah dan setiap dia menerima pujian dia selalu mengucapkan Masya Allah. Makanya di sana banyak gedung-gedung bagus, rumah di depan tulisannya Masya Allah tabarakallah. Terus di mobil juga gitu katanya untuk menolak haid. Jadi mungkin kayak kita yang suka naruh foto di Facebook kan, terus kita nggak bisa menghindar kalau ada orang yang muji. Nah itu kita mungkin jawabnya seperti itu ya. Ya, terima kasih. Karena memang betul seperti itu. Kalimat-kalimat thayyibah itu mulai kita biasakan, anak-anak juga mulai ajarin. Ya, walaupun mungkin dia belum bisa apa ya, tepat gitu, yang belum lancar, tapi diajarkan gitu. Karena itu tamangnya itu. Ya karena kita selama ini dengarnya kalimat Masya Allah untuk sesuatu yang nggak bagus malah ada anak Masya Allah gitu kan, misalnya kayak gitu. Tapi itu sebetulnya Masya Allah itu adalah untuk mengucapkan sesuatu yang bagus untuk melihat. Iya. Sama tabarakallah ya. Ya ada lagi. Terima kasih Wanita. Baik, kalau nanti boleh nanya deh sedikit saja. Ya. Mungkin bisa sharing tipsnya Helen, bagaimana saya melihat Helen kayaknya tuh benar-benar tawakal Allah, bagaimana apa yang gitu loh. Itu gimana sharing bisa seperti itu? Apa ya, pengalaman ya. Saya merasa gini, jangan sampai gini. Ada seorang ibu yang bilang, alhamdulillah saya anak-anak baik, sehat, pada pinter, alhamdulillah. Suami juga gak ada gaji naik terus, gaji meningkat gitu ya. Dia sedang menceritakan berkahnya gitu ya, alhamdulillah ya Mbak. Terus saya juga alhamdulillah nggak ada ini. Terus saya bilang, Mbak tahu nggak kalau Mbak tuh lagi diuji?
Ujian apa? Kesenangan. Seneng banget, gak berasa kan Mbak? Langsung gini. Ujian tuh bukannya susah, ujian tuh ada dua, senang dan susah. Nah kalau kita dikasih, kan kata Rasulullah sungguh menakjubkan semua yang dialami oleh umat muslim. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Kalau dia dapat anugerah, dia bersyukur. Mbak tau gak Mbak lagi uji sebenarnya? Iya, saya tuh gak pernah susah. Dia bisa bilang gitu, gak pernah susah. Gak berasa kan Mbak? Kayak dapat anugerah. Kalau saya, ketika kita dapat musibah, syukuri gitu, alhamdulillah gitu. Allah masih memberikan. Kenapa saat itulah kita pengen diuji? Ikhlas, sabar itu kan harus pakai latihan. Apa orang bisa dikatakan sabar ketika dia tidak ada ujian? Belum. Jadi ujian perlu Mbak. Ya, tapi jangan minta. Takutnya kita nggak sanggup. Selama ini kan kita doanya ya Allah kuatkanlah kesabaranku. Dikirim orang yang nyebelin. Karena biar kuat. Ya. Selama ini doanya minta dikuat, jadi gimana ya Allah? Apa keluarkan aku dari masalah ini? Itu. Kondisinya adalah udah ada ujian. Ketika saya diberikan anak autis, ya dikasih autis. Anak teman saya susah dapat anak, sampai jutaan untuk dapat anak. Saya dikasih tapi autis, maka dia adalah tiket ke surga. Ya sabar dengan perangainya. Habis itu sekarang udah bisa toilet training, cuma kalau pipis kayaknya bajunya dibuka semua. Ya. Udah bisa ke kamar mandi, dia udah nggak pakai pampers, tapi kan dibuka semua. Sekarang saya lagi ngajarin Mbak supaya bajunya nggak dibuka, supaya bisa malah admin yang lebih dulu. Artinya bahwa saya harus sabar. Saya sama suami dulu menerima dia. Ya kita special child for special parents. Ada ujian begitu. Anak hilang lah gitu. Tas hilang satu ini teh, satu paket. Ya kalau memang udah hilang ya benda, mikirnya gini, itu cuma benda, insya Allah nanti balikan. Seminggu kemudian dikasih baru, lewat orang, dan itu kan menggerakkan Allah. Kenapa? Benar, sesuatu yang hilang akan mendapat ganti yang lebih baik. Intinya ketika kita dapat ujian, musibah, itu sabar aja. Sabar dalam arti sabar nih Bu ya, bukan ditabok diem aja. Sabar, gitu ya. Bukan, tapi jalan terus dengan beban yang ada. Nyari solusi maksudnya. Suami saya tiba-tiba resign. Ya udah penuh pemikiran. Saya selalu kerja di situ terus. Kayaknya ada beban luar biasa dia. Karena antara orang yang berpikir pure pendidikan sama yang punya bisnis beda. Orang pendidikan sama orang bisnis kan beda jalannya, satu ke situ satu ke sana. Akhirnya dia bilang bisnis. Saya diam dulu. Dia minta maaf sama saya gitu, maafin ayah ya. Nanti kenapa harus minta maaf? Iya, karena kamu nanti akan ikut roda ini kan, kalau mau ngambil gitu. Berarti kan saya harus kuat. Oke, saya berdoa. Senjatanya doa aja. Ini jangan meremehkan doa ibu-ibu. Cepat atau lambat dikabulkan itu pasti ada. Masalah timing aja. Allah tahu. Saya pengen banget punya mukena nih. Kesini kagak bawa mukena. Nggak bawa. Emang sih kan mukena saya udah habis dikasihin gitu ya. Allah minta mukena. Kadang begitu sih. Bisa dibilang dikasih mukena. Mungkin bukan mukena yang kita ini nggak mahal, nggak berjuta-juta harganya, tapi kan untuk sholat gitu. Saya kadang-kadang ada wasilah begini, Allah saya pengen ini, kenapa wasilahnya untukmu, syaratnya itu aja. Kalau udah melenceng ke yang lain, nggak dapat pasti. Yang penting kita butuhkan apa untuk Allah, untuk dakwah dari Allah, karena Allah niatnya. Tapi kalau enggak pasti nggak dapat. Berkali-kali begitu. Kalau untuk Allah, Bismillah. Ya Allah saya titip anak, si mbaknya nggak datang, anaknya sakit. Bismillah. Tapi saya nggak mungkin membatalkan ini. Tapi saya menyiapkan, artinya saya cuci ruang belakang supaya nggak main kompor. Nah ini kan sabar, konsep sabar adalah bukan membiarkan anak begitu saja tanpa, bukan. Ada persiapannya. Aufa yang jaga, Aufa dia udah tahu. Bismillah ya Allah, saya berangkat karenamu, maka kau sebaik-baik penjaga. Anak-anak itu seringkali diselamatkan dengan hal-hal yang di luar logika. Mainin api kalau ke kompor nggak bisa. Dijaganya begitu loh. Sampai tetangga, mbak ninggalin begitu aja. Ya sih sebenarnya nggak bagus mbak nih kalau kena undang-undang anak saya kena nih. Tapi ya Allah kalau sebaik-baik penjaga, tapi kondisinya
siapin makannya, jangan yang kelaparan gitu ya. Makannya udah siap gitu, udah tinggal makan. Makanan saya beli banyak banget, anak saya nggak makan. Jadi kalau udah makanan selesai urusan. Makanan aja yang banyak gitu. Nanti pulang udah siap-siap dengan Azizi. Ya tahu-tahu dia nggak pakai baju gitu ya, tapi terjaga gitu. Itu aja. Apapun yang terjadi, ada orang menzolimi kita. Sekarang tuh saya berterima kasih orang yang menzolimi tersebut. Kenapa? Karena dizolimi, Allah buka pintunya banyak gitu. Ditutup rezekinya oleh orang tersebut, sama Allah dibukanya banyak dan kelebihan. Kelebihan maksudnya lebih dari kebutuhan saya. Kenapa? Begitu cepat Allah mengobati gitu. Kenapa? Ya, doa orang yang terzolimi. Jadi gini, kalau kita merasa terzolimi, kadang-kadang kita nanti bersyukur kenapa doanya makbul saat itu. Tapi jangan mendoakan yang jelek. Saya tuh pengen mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih ya Bapak, ya Allah, makasih banget Pak. Kalau nggak gitu Pak, nggak dapet. Beneran? Ada ya begitu ya. Orang bingung kali ya. Pagi dia bilang, Pak Marzuki, nggak ada penzoliman ya. Sore dia masuk rumah sakit. Saya bilang, ayo doain. Enggak, Bunda doain. Enggak. Jadi kalau ada masalah saya itu, kita sibuk nyari solusi, jangan ngurusin orangnya. Orangnya tutup mukanya. Kenapa kalau kita ngurusin orang, itu dia, saya sedih banget sama dia. Kita nggak nyari solusi. Apa nih? Apa ya? Apa step? Kenapa orang ada anak 6 di belakang? Seperti itu. Jadi begitu terus. Ayo doain. Sampai kemarin nanya lagi temen, Pak Marzuki doa apa? Karena orang itu gini, enggak Pak, demi Allah gitu. Maksudnya kita jangan mendoakan keburukan. Kalau ada masalah, biarin aja orang nyakitin kita, asal jangan kita. Itu aja kuncinya. Biarin deh, biarin ya, kita nikmati aja kesakitan itu, tangisan nangis aja sih, normal ya Bu ya. Nangis gitu, sedih banget. Tapi jangan doa jelek. Apa ya Allah? Berikan solusi Allah, solusi. Apa ya Allah? Apa ya Allah? Di sini apa ya Allah? Jadi anak saya pindah sekolah tuh dari UCM ke Husnul, untuk masuk Husnul susah. Yang daftar 2.500, yang diterima cuma 600. Perempuan cuma 190. Saya cuma pengen masuk situ ya Allah, kenapa? Untuk menjaga sisi agama dia gitu kan. Saya cuma itu aja, jadi begitu bisa masuk, terus tiba-tiba kita cuma bawa duit 500.000 buat polos banget ya. 500.000 kali boleh nyicil. Polos, terlalu polos kali nyicil boleh 500.000. Tiba-tiba, ya Bu anaknya boleh masuk, ada tempat 1 kosong masuk. Bayar berapa? 14,5 juta Bu. Nggak bisa nyicil, nggak bisa Bu, ini kan nyelip. Nggak bisa ya. Kita duduk dulu tuh di saung-saung ya. Kita tanya, ya Allah, kalau memang kok tidak bisa menurunkan uang blok gitu ya, siapa lah, entah melalui siapa ya Allah. Oh ya Allah, tolong. Kenapa? Kita mau, anak itu aset nih, ini dia pengen kita isi dengan pendidikan agama yang bagus, maka untukmu ya Allah, bahwa anakku kelak nanti untuk berjuang di agamamu itu. Berwasilah, bertawasul. Akhirnya tiba-tiba bos solusi langsung Marzuki di mana? Kuningan Pak. Oh jadi anaknya masuk? Iya. Oh berapa bayarnya? 14,5. Oke deh, saya transfer 30 menit lagi. Tidak mungkin dia, kalau bukan Allah yang menggerakkan, langsung sujud syukur kita di situ. Sampai gemeteran. Terus tiba-tiba ke ATM ngambil, udah ya, udah lunas ya, ya Allah gitu. Kalau bukan Allah nggak mungkin. Kalau bukan Allah itu tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi syaratnya, ada syaratnya Mbak. Ketika saya melakukan kegiatan karena Allah, jangan mengharapkan yang begitu-gitu. Sejauh apapun. Jadi saya sudah bertekad harus bisa bilang iya. Ketika misalkan saya nggak ada kegiatan gitu ya. Bisa nggak ngisi? Jauh banget gitu. Di mana? Di Geraha Raya. Iya. Itu tadi ada, karena itu dia jual beli berniaga dengan Allah tuh seperti itu gitu. Kalau kita bisa melakukan, maka saya serahkan, saya sudah mewakafkan diri untuk dakwah, maka Allah jamin, Allah urusin sisanya semua, apa mau apa ya, asal maunya jangan yang keterlaluan. Sih ya udah begitu juga sih, maksudnya enggak sih yang gitu enggak gitu ya, yang normal aja gitu kan. Ya Allah, saya pernah saya mau ngisi di daerah Cengkareng, uang tuh terbatas. Artinya gini, kalau misalkan punya uang cukup, udah gitu, nggak usah berdiri, nggak apa-apa, asal cukup gitu. Pas perlu ada. Jadi saya harus ya gimana nih, nggak bisa sampai Bunda ke sana. Akhirnya kita berangkat, dianterin suami, sini aja deh gitu.
Terus dari situ naik taksi, terus saya turun lagi, habis uangnya. Ya Allah, terbang sih nggak mungkin. Bismillah ya Allah. Jadi saya naik ojek aja, Pak kesana ya, bayar gimana ya, Bismillah. Pak kesana ya, langsung ke depan terus ibu ya, bu naik apa? Naik ojek. Ibu biar kita yang bayar. Saya nggak minta, tapi saya saat itu bingung, masa sih minta gitu kan? Ibu naik apa? Naik ojek. Ya muter, biar kita yang bayar gitu. Alhamdulillah nyampe juga. Makasih ya Allah gitu. Kenapa? Yang penting ibu-ibu niat kita baik. Nah kalau sudah niat jahat itu yang bahaya. Kalau udah niatnya udah ternodai, jadi sejauh apapun insya Allah saya samperin ke Bogor itu jam 7 pagi. Ngisi di Bogor. Orang-orang kampung itu emang dibayar bu? Enggak bu, bayar pakai tanaman, pakai pisang. Tapi mereka senang gitu. Jam 7 pagi banget ya. Untuk merubah nggak bisa. Hari di dia mah gitu, emang pukul 7 saya. Masa saya mau rubah? Jam segini ya, siapa saya gitu kan? Enggak. Gitu. Tapi yang penting bargaining position kita dengan Allah adalah Allah akan mencukupi semuanya kalau kita berjalan di atas. Apapun niatnya ibu-ibu ya, Bismillah. Nanti ngumpul ya di KLCC jam sekian makan. Bismillah, silaturahim ya betul. Ya, kalau untuk makan-makan bu, senang-senang. Ya, Bismillah silaturahim ya. Jadi nggak rugi, maksudnya jangan sampai yang lagu itu sia-sia, nggak ada isinya. Bisa apa udah? Berapa nambah lagi. Tapi ada niat sedikit aja, walaupun sedikit. Ya kita kan bukan ustazah gitu, bukan. Tapi ada niat baik gitu. Insya Allah nanti ada jalan yang dibuka. Jadi seperti itu mbak. Jangan khawatir. Kenapa nanti hal-hal kebenaran itu jadi udah gak penting. Yang penting ibu-ibu kiamat itu udah dekat. Tanda-tandanya udah banyak. Ya. Jangan sampai kita mau nambah dosa aja yang dulu aja yang gimana ini ya, diampuni apa enggak, masih mau nambah udah, apalagi kalau udah tua bu, 40 saya mata udah nggak ngeliat, nikmat kan tuh bisa baca itu, saya udah pakai kacamata kalau baca, udah nggak kelihatan deh, seperti itu, masih dikasih kesehatan, masih dikasih motor itu aja udah luar biasa, kalau udah sakit tuh masya Allah, ibu masih bersyukur masih ada orang tua, kenapa? Doa mereka lah yang makna. Siapa tahu doa kita enggak, tapi mereka makanya kalau minta doa ke orang tua yang detail. Kalau perlu tulis, nggak apa-apa. Ya doain mah ini mah gini-gini. Kasihan nih supaya suami saya nggak dipindahin gitu. Doain aja, nggak ada yang salah dengan doa itu. Ya sebutin namanya ini bin ini, detail banget. Kenapa? Doanya masih makbul. Bisa jadi kita punya dosa-dosa yang nggak terampuni. Tapi karena ibu kita berdoa ya Allah ampunilah dosa-dosa anakku di masa lalu ya ampun. Kalau saya udah nggak ada, cuma tinggal mertua, makanya mertua satu di eman-eman mbak. Disayang-sayang, maunya kan kalau udah tua kan mau ini mau itu, iya. Kalau nggak sanggup diam. Ibu mertua saya tahu kalau saya datang terus anak-anak kelaparan nih, makan. Dia tahu tuh saya lagi nggak punya uang, tapi terus saya diem aja. Kalau lagi punya kita bawa-bawa gitu kan, seperti itu. Tapi tiap-tiap orang beda ibu-ibu ya. Alhamdulillah sih saya melihat ibu-ibu di sini tuh baik-baik. Mohon maaf kalau sering saya ceritakan gitu ya bahwa ibu-ibu itu mencari ilmu itu semangat gitu. Ibu-ibu tahu nggak nih di Malaysia nih gitu. Masih semangat yang sana. Yang di Indonesia itu gampang, mau ustadz mana tinggal nunjuk deket-deket gitu. Saya bilang kalau di Malaysia kondisinya kadang nggak seperti itu, tapi mereka sabar mencari ilmu. Jadi malu nih, kita gampang banget kayak gitu. Untuk contoh, kenapa perlu ada contoh supaya semangat aja gitu. Kalau misalnya ada lagi, tutup ya. Baik ibu semua, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Terin bacot. Iya boleh. 24 jam masih. Karena waktunya sudah tinggal 12.30 ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Davis yang telah menyediakan tempat dan makanannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan rumah beliau bertambah barokah dan juga diberikan kesehatan pada seluruh rumah dan keluarganya. Saya juga mengucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah meringankan langkah kakinya
untuk bisa hadir, berjumpa, bersilaturahmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita diberikan pahala yang berlimpah daripada Allah. Juga kepada teman-teman yang sudah menyediakan mobilnya buat mengangkut jamaah. Mudah-mudahan juga mobilnya bertambah berkah ya. Itu aja. Buat 2 minggu yang akan datang, bila ada yang ingin bersedia kesempatan silakan hubungi saya. Baiklah, kita tutup majelisnya dengan baca hamdalah, dan baca istighfar 3 kali, dan untuk penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut dengan makan siang, kita foto bersama dulu ya, ibu-ibu kenang-kenangan bersama Ustazah Ibn hari ini.